Oh iya iya iya. Jadi gini Bang Rion, di luaran sana ya terkait dengan yang kontra doktrin dengan doktrin Trinitas itu banyak yang menarasikan bahwa kepercayaan Anda selaku praktisi Kristen yang bercorak Trinitas itu menyatakan bahwa Tuhan yang Anda sembah itu ada tiga gitu ya. Jadi saya di sini untuk menginterview Anda terkait doktrin fundamental Anda tentang Trinitas ya. Bisa sedikit prolog ya, basic-basic Anda dulu sebelum masuk ke dalam narasi Trinitas. Silakan, Bang Adirio. Baik, baik. Terima kasih. Ini aku langsung presentasi nih, Mas Valen. Sekarang. Iya, boleh, 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 boleh. Oke. Oke, aku coba share screen ya. Sebentar, sebelumnya aku prolog dulu. Sebelum masuk Iya, tentang iya. makna Trinitas atau Hmm, Trinitas bagi apa? Sebenarnya aku sapa dulu teman-teman teman-teman di sini. Shalom semua. Perkenalkan nama saya hmm. Adirion. Kali ini saya diundang sama teman saya Valen ini untuk diinterview ya. Ini bukan kami bukan debat di sini mengenai tentang Trinitas. Sebelum saya masuk ke narasi tentang apa itu Trinitas bagi iman kekristenan, saya mau menjelaskan dulu terkait sama banyaknya denominasi-denominasi. Oke. Denominasi atau denominasi pada zaman bapak-bapak gereja, sebenarnya sebelum masuk denominasi dulu ya, perselisihan tentang Tritunggal itu atau Trinitas itu bukan mengenai keesaan Allah itu seperti apa. Jadi orang lebih banyak orang di sidang-sidang apa di konsili-konsili ekumenis, konsili-konsili gereja itu membahas tentang kristologi. Bagaimana apa namanya karakter Yesus ini? Bagaimana hubungan Bapa dengan firman-Nya dengan rohnya. Nah, itu yang dipermasalahkan. Bukan tentang keesaan Allah. Keesaan Allah itu iman kekristenan itu berasal dari iman orang-orang Yahudi. Ini mesti dijadi sebagai catatan yang nggak bisa dipungkiri. Memang dari orang-orang Yahudi yang tahu persis bahwa Allah itu esa. Permasalahan yang terjadi di waktu zamannya Yesus itu ada itu tentang siapa dan bagaimana itu Mesias. Karena Mesias itu di dalam perjanjian lama memang dibuat samar-samar. Bukan dengan jelas, tegas, oh Mesias namanya ini, ciri khasnya begini, ada tompel, ada tai lalat, nggak kayak begitu. Tapi dibuat samar-samar, namanya juga nubuatan kan. Makanya di dalam kitab Daniel disebutkan tentang Mesias itu tentang anak manusia yang turun dalam awan-awan. Seperti anak manusia disebut. Ini dia anak manusia cuman kayak bukan kayak seperti anak manusia itu bukan. Ini kan kayak gitu sifatnya, samar-samar. Nah, semua penggenapan itu berada di dalam diri Yesus. Nah, permasalahan di zaman Yahudi dan orang-orang yang Yesus itu ya tentang Mesias, bukan tentang apa namanya, bukan tentang Allah itu ada berapa, nggak mungkin. Yahudi itu nggak mungkin berdebat Allah itu satu atau 8, nggak mungkin. Mereka tuh tahu persis dan mereka jatuh dalam perzinahan dengan ilah-ilah lain tuh udah ribuan tahun yang sebelumnya. Mereka menyembah dalam zamannya Musa naik ke ambil apa, ambil 2 loh batu, di bawahnya Harun menyembah itu udah bertahun yang lalu cerita lama itu kelas. Hal itu sudah finish di dalam di dalam orang-orang Yahudi bahwa Allah itu esa. Makanya di Markus 12 ayat 29 orang-orang ahli Taurat, ini ahli Taurat ya, bukan orang awam. Apa mana apakah coba aku share screen dulu ya sebentar. Ini terlalu semangat Iya, jadi oke, oke, oke. begini nih. Slide loh. Ini share screen ya. Oke, share screen. Nah, oke ya. Markus 12 ayat 29 ini masuk ke denominasi ya. Aku mesti tahu dulu gitu loh orang Kristen dan orang Yahudi itu apa. Markus 12 kan, sorry. Kok jadi Markus 2 apa ya? Markus 12 ayat 29. Kok salah ya? Oh iya ini. Lalu seorang ahli Taurat.
Tentu kalau ahli Taurat nggak mungkin orang awam ya, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang orang itu datang kepadanya dan bertanya, bukan, tapi pengen tahu ini orang benar-benar ngerti nggak nih hukuman yang utama?" Nah, jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah Syema Israel." Yesus mengulang kembali di kitab Torah yang ada di mana itu ya? Bilangan 6 ayat 4 atau aku kurang kurang ingat. Nah itulah di kitab Torah itu. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu," dan sebagainya. Dan hukum kedua dan sebagainya. Nah ayat 32 lihat jawaban dari ahli Taurat itu. "Tepat sekali guru." Bukan tepat sekali gembel. Dia mengakui, oh berarti ini benar, dia tahu. That's it. Itu bukan berarti mereka tidak tahu namanya hukum pertama. Ini bukan pengajaran Yesus. Yesus tidak namanya mengajarkan hukum baru di sini. Salah. Jadi yang ini singkat aja deh, nggak usah terlalu dalam ya. Permasalahan itu adalah Mesias itu seperti apa mereka yang belum tahu pada waktu itu, dan mungkin sampai sekarang mereka orang-orang Yahudi itu nggak tahu bagaimana. Makanya standar dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, Mesias itu berubah. Dan sekarang jadi lalu apa itu Trinitas? Nah, Trinitas itu ini. Oh, sorry. Sebelumnya itu langsung aja masukin definisi Tritunggal. Apa sih Tritunggal itu ya? Tritunggal itu konsep keesaan Allah, bukan konsep keberapaan Allah. Konsep keesaan Allah yang menjelaskan tentang bagaimana Allah yang esa itu. Apa yang terdapat di dalam diri Allah yang esa itu. Itulah yang dipermasalahkan di Trinitas. Lalu yang kedua, apa sih? Bukti di Alkitab bahwa Allah itu esa, itu terdapat di ayat-ayat ini. Nggak mungkin aku membacakan ayatnya satu persatu. Yesaya 45 ayat 5, Ulangan 6 ayat 4 yang tadi aku bilang Syema Israel, Yudas 1 ayat 25 dan selanjutnya. Inilah bahwa Alkitab menegasikan bahwa memang Allah itu esa. Iman kekristenan bukan mempermasalahkan tentang Allah itu ada berapa, bukan. Itu pasti bukan orang Kristen itu. Kalau yang mempermasalahkan Allah itu ada berapa itu pasti bukan orang Kristen. Itu pasti bidat. Yang ketiga, siapakah yang Allah esa itu? Yaitu Bapa. Yohanes 17 ayat 1. Ya Bapa, permuliakan ya, kira-kira begitulah. Ini doa Yesus kepada murid-muridnya. Di ayat ketiga dijelaskan apa apa sih ya? Kita lihat dulu deh Yohanes 17 ayat 3. Aku jadi lupa isinya. Yohanes sebentar ya. 17 ayat 3. Ini nih. Ini agak lemot nih aku nih, makanya tadi nggak mau share screen. Yang kekal bahwa mereka mendengar engkau satu-satunya. Betul. Kita kembali ke presentasinya. 1 Korintus 8 ayat 6. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 8 ayat 4 dan 6. Aduh, lemot ini. Aduh, Radia. Tentang hal dan tidak ada ilaha illallah ini Paulus sudah menegaskan jauh sebelum ada kata-kata itu di dalam kitab teman-teman yang lain, jauh sebelum itu. Jadi yang sorry itu bukan penemuan baru. La ilaha illallah itu bukan penemuan baru, itu bukan pionir itu. Ayat ke-6 yang dijelaskan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, Bapa. Nah sekarang permasalahan
Bukan di berapa Allahnya, tapi bagaimana hubungan Bapa dengan firman-Nya dan dengan Roh-Nya, itu yang dimasalahkan di Tritunggal sebenarnya. Dan orang-orang bidat-bidat itu pada zaman itu. Lalu siapakah Al-Nisa itu tadi udah ya, sorry. Kita dipercepat aja ya supaya kita bisa langsung diskusi ayat 4-nya. Bagaimana itu Allah yang Esa itu di mana di dalam diri Bapa terdapat firman dan Roh Kudus, Roh Allah. Bukan cuman angin, ruah, kamu artikan cuman angin, itu konyol. Kita lihat seberapa penting Roh Kudus itu bukan bukan angin, bukan. Kamu itu jangan bercanda. Bukan, walaupun itu bisa disebut angin juga, betul. Cuman kamu nggak bisa ngeliatin ini Ayub 30 ayat 4. Nggak mungkin kalau cuman angin. Wah, agak lemot nih. Sebentar ya. Nah, ini dia. Oke, agak lemot nih, Mas. Gue di luar ini gue nih. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Oke, nih lihat. Roh Allah telah membuat aku. Ini roh Allah ini siapa nih? Angin, bukan. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan ruah itu hanya angin, dahya, itu pasti jauh dari tahu kitab Ayub ini. Mau itu pakai bahasa Ibrani sekalipun. Ini bukan angin, nggak mungkin angin doang yang membuat manusia. Yang maha pencipta itu ya cuman Tuhan itu sendiri. Nggak mungkin angin, Pak. Masa Tuhan menciptakan manusia terus dibutuhkan angin? Nggak mungkin. Juga dengan firman. Firman Ya oke ya, kita tunggu dulu. Mungkin signal dari Adirion lagi problem ya. Signal dari Adirion mungkin lagi problem para netizennya. Kita tunggu dia masuk lagi ya. Karena saya pengen dengar narasi terkait dengan doktrin fundamental di dalam kekristenan ya. Terkait dengan Trinitas. Nah, dia udah masuk lagi nih. Ya oke, itulah Adirion silakan. kalau Silakan sambil lanjut. kalau sambil saya screen Share kayak screen. gitu. Ya udah nggak Itu usah share screen. Yuk, ya yuk bacain aja lah. Bacain nggak apa-apa. Yuk lanjut tadi lanjut. udah sampai mana ya? Nah gitu. Jadi di dalam Trinitas itu menjelaskan gimana tuh Allah yang Esa. Bagaimana hubungan antara Allah, firman-Nya, itu anak-anak, kalau disebut anak tunggal Allah itu bukan berarti Allah itu atau Bapa itu punya anak. Terus brojol, keluar dari perut. Itu pengertian orang-orang musyrikin. Di dalam Alkitab kalaupun disebut anak-anak Allah itu bukan berarti Allah beranak. Itu orang tahu. Orang Yahudi sekalipun yang menolak Yesus tentang paham anak-anak Allah pun mereka nggak beranggapan Allah itu punya anak. Pasti. Jadi jangan menfitnah suatu hal yang nggak kita imani. Itu yang salah. Kita nggak boleh seperti itu. Di dalam lintas agama itu pastikan kamu sebelum debat, sebelum memperdebatkan agama orang, belajar dulu agama dia. Dari apa yang mereka imanin, bukan dari apa yang kamu tentang. Baru kamu berdebat. Itu premis yang salah. Itu langkah yang awal yang salah itu. Makanya berantem orang-orang. Kenapa terjadi berantem? Ya begini gini. Oh, Tritunggal Tuhannya Kristen, Yesus menyembah Allah, Yesus dan ibunya. Itu kan fitnah. Kristen mana yang kayak begitu? Nah itu saya mohon, saya menghimbau.
Teman-teman kalau mau debat itu pastikan baca gitu. Kalau saya memperdebat sama orang Yahudi, Yahudi itu sampai kapanpun nolak Yesus. Tapi kalau tentang Mesias, mereka nggak akan bilang Mesias itu pengusap, nggak akan bisa mereka bilang kayak gitu. Ngusapin orang kerjanya itu sembuh, nggak ada. Orang Yahudi nggak pernah berpandang seperti itu. Itu kita nggak perlu debat. Saya dengan orang-orang Yahudi itu nggak perlu berdebat tentang arti Mesias. Siapa Mesiasnya ini yang diperdebatkan? Gitu. Pastikan saya tuh sama orang Yahudi nggak pernah ngomongin arti Mesias itu apa, mengusap, mengurap. Oh lantas kalau anak apa Mesias yang dinantikan yang cuman diurap, botol juga diurap, botol perkakas perangkat-perangkat yang ada di bait Allah itu diurapi itu. Tapi bukan itu kan yang kamu tunggu, pasti. Tentu sang Mesias ini siapa? Yang di Daniel 7 ayat 13 kok dijelaskan. Itu tegas anak manusia yang turun dalam awan-awan. Nah, dari cerita yang saya paparkan tadi ini mau mengasih tahu ke teman-teman permasalahan yang terjadi waktu itu apa sih di zamannya Yesus. Ini bukan mempermasalahkan Tuhan itu seperti apa karena iman orang Yahudi bukan lagi mencari iman yang mencari Tuhan itu siapa. Tuhan itu gimana sih mencari Tuhan, bukan. Yahudi nggak pernah namanya mencari Tuhan. Yahudi itu berjalan dengan Tuhan bahkan. Mereka keluar dari Kanaan masuk ke tanah perjanjian itu bersama Tuhan. Kok nyari-nyari lagi sekarang ngapain? Mereka jalan sama Tuhan kok. Jadi jangan buat isu-isu yang nggak ada yang terjadi di zaman sejarah waktu dulu gitu loh. Tiba-tiba dibilang Israel menuhankan Esra. Sejak kapan? Yahudi mana yang ngomong kayak gitu? Uzair anak Allah terus dia si Esra ini dipertuhankan, nggak pernah mereka. Walaupun mereka itu menolak Yesus, tapi saya nggak bisa kalau namanya sejarah kamu belot-belotkan. Wong itu bukan iman mereka kok kamu bilang kayak begitu, nggak boleh. Jangan tiba-tiba langsung di terakhir bilang, oh itu kan iman kita berbeda, masing-masing boleh berbeda. Nggak bisa Pak. Kamu itu ngomong melanjutin kitab sebelumnya, bahkan menyempurnakan. Ini bukan menyempurnakan malah menghancurkan. Jangan bilang nggak ada hubungan. Jangan masing-masing kita lakum dinukum waliyadin, nggak boleh. Kalau lakum dinukum Sebentar, waliyadin terus lantas sebentar lantas dulu ya. iya biar tahu. Ini buat kita tahu Pak. Biar Nggak, kita kita tahu gitu. narasinya Jangan narasinya asal di fitnah. Nah, Trinitas. good. Tentang Trinitas kita dari sekilas aja ya, sekilasnya agak banyak. Nah, sekarang kita Hmm. kembali kepada Trinitas. Trinitas tadi seperti yang saya tegaskan itu tentang menjelaskan keesaan Allah itu seperti apa, bukan tentang keberapaan Tuhan. Oke, lantas terjadi denominasi itu permasalahan bukan permasalahan antara Kristen dengan Yahudi, bukan permasalahan antara Kristen dengan Islam, bukan. Permasalahan antara Kristen dengan bidat dari tubuh kekristenan itu sendiri yang mengajarkan ajaran-ajaran lain di luar dari ajaran yang para rasul sampaikan terkait ajaran Yesus. Yesus itu mengajar, itu ajarannya itu diperintahkan kepada murid-muridnya, ajarkanlah Matius 28:20 ya. Ajarkanlah mereka tentang apa yang segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, dari para rasul. Jadi kalau kamu mau ngerti Alkitab, kamu harus ngerti ajaran para rasul. Nah, itu pengajaran-pengajaran di luar para rasul itu yang dibidatkan oleh gereja. Gereja ini bentukan Yesus. Di dalam perjanjian baru tuh disebutnya di LAI nyebutnya terjemahannya itu jemaat. Sebenarnya bukan jemaat, gereja. Gereja itu bahasa aslinya eklesia. Kalau orang Portugis nyebut itu igreja. Kalau misalnya di Indonesia namanya gereja. Nah, gereja itu buatan Yesus. Jadi tapi kamu jangan nganggap gereja itu bangunan, Pak. Dulu 300 tahun mereka tuh beribadah orang-orang Kristen diam-diam. Makanya membuat tanda salib. Kenapa ada tanda salib itu? Itu doa yang tak berkata-kata. Mereka membuat simbol. Tanpa berkata-kata mereka sudah berdoa. Dan membuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu sudah berdoa. Berdoa itu kan nggak harus dengan perkataan komunikasi. Lantas nggak berdoa Tuhan nggak ngerti kan nggak kayak gitu kan. Nah itulah historikalnya sedikit tentang masalah membuat tanda salib. Pada waktu itu karena orang-orang Kristen dibunuh sama di Kasar Nero. Dimanapun mereka beribadah dibunuh. Mereka membuat tanda salib itu untuk menandakan ini gue Kristen. Ya begitu. Nah kira-kira seperti itulah Pak kalau tentang Tritunggal sepertinya saya udah cukup tegas. Kalau misalnya detailnya sih lama ini. Bisa lama ini saya buat. Tapi aku pikir kira-kira begitu. Mungkin kita berkembang di dalam diskusi aja nanti. Terima kasih Iya, Mas oke. Valen. Ya terkait dengan
dogma Trinitas ya. Dogma Trinitas itu kan, bentar ada feedback ya. Tes. Oke, enggak. Ya, gimana dengan satu narasi yang mengatakan Bapa bukan anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Dan ketiga pribadi itu substansinya Allah kan. Kita juga tahu tuh ada Trinitas Timur dan Trinitas Barat nih ceritanya. Kalau saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ini seorang Trinitas Timur ataukah Trinitas Barat? Biar lebih spesifik, Bro. Oke, gue. Ya, timur. Jadi gini, saya jelaskan ya. Tentang corak barat dengan corak timur, ya memang seperti itu barat. Bukan berarti salah. Saya nggak bilang salah. Tapi kalau fokus yang di timur itu fokusnya itu ya di Bapa ini. Bukan berarti ya anak dan Roh Kudus, enggak, cuman dimulai keesaan Allah itu dari Bapa. Nah, di dalam diri Bapa itu ya terdapat firman dan rohnya. Nah, itulah bentuk Tritunggal corak timur. Nah, mungkin di barat terjadi karena apa? Pada waktu itu audiensnya berbeda. Orang-orang timur ada di situ dalam jajahan orang-orang Islam pada saat zaman itu. Tapi di barat beda lagi. Tentu pendekatannya berbeda, ini logika loh. Kalau kamu menjelaskan kepada orang Batak sama orang Singapura pasti berbeda toh caranya. Nah, itulah terjadi kenapa ada corak. Pada waktu itu orang-orang di barat itu banyak orang-orang dari Yunani yang percaya sama Yesus. Oke, sebentar saya Mereka potong ngerti. dulu, Aderion. Saya potong dulu. Jadi saya potong sebentar ya. Jadi artinya ada satu perbedaan ya terkait masalah pengertian Trinitas Timur dengan Trinitas Barat. Artinya karena di Trinitas Timur itu ada saingan teologi gitu maksudnya. Ada untuk melawan atau merespon narasi-narasi dari umat Islam atau Nggak ada, seperti apa. nggak Tadi ada, Anda nggak ada, jelaskan seperti nggak ada. nggak ada. Jadi di dalam ketimuran itu nggak ada permasalahan ada penentang Hmm, itu nggak ada, tidak ada. Nah, pertentangan, sorry, sebelumnya ya, biar kita tahu hmm. kenapa Tertullianus itu menjelaskan Tritunggal. Simbol kata Tritunggal itu ada kok baru ada di zaman Tertullianus sih? Kan gitu kan, seakan-akan baru muncul tahun 325 kan? Kira-kira kan seperti itu kan. Nah, Hmm. waktu itu Tertullianus itu lagi membahas ajaran bidat against heresy, menghajar bidat-bidat. Itu ajaran Prakseas yang dibawa oleh muridnya yaitu Sabellian. Sabellian itu muridnya Prakseas. Jadi Sabellian itu membawa ajarannya ya Prakseas. Jadi gurunya ini ya Prakseas ini. Itulah mengajarkan tentang ajaran Patri Passionis. Kalau Bapak itu yang turun ke bawah, namanya Yesus. Nah, ini yang ditentang sama Tertullianus. Jadi Tertullianus itu bukan mau menjelaskan ketiga berapa Allah, bukan, hubungan antara Bapa sama anak. Memang Bapa ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Anak ya anak, Bapa ya Bapa. Yang dikaruniakan yang turun ke bawah di dalam dunia ini bukan Bapa, tapi anak. Nah, ini kan perlu dia lurusin. Dan itulah makanya karena dia seorang barat, pengacara, seorang filsuf juga. Dia melihat menyelesaikan masalah ini dengan membuat satu formula. Biasa tuh orang barat membuat rumus. Corak timur nggak kayak begitu. Mereka mungkin buat syair, membuat tulisan. Tapi kalau mereka enggak, membuat penelitian. Makanya ada kritik teks itu dari barat. Ya kira-kira begitulah kurang lebihnya. Latar belakang barat sama timur kenapa terjadi perbedaan? Bukan pertentangan. Bukan pertentangan. Kami tidak menentang bahwa anak itu bukan bapak, bapak bukan bener kok. Tapi konsentrasi di corak timur nggak dari situ. Beda. Kira-kira begitu, Pak Valen. Ya, jadi baik baik Timur dan Barat tetap mempercayai ada tiga pribadi yang adalah entitas semua ya, sesuatu yang berada, keberadaannya itu ada semua di diagram Trinitas kan begitu Adirion. Kak, sebentar, Artinya ada tiga, gimana? sebelum kita masuk berada, ini Hmm, nggak sekedar hanya sekedar berada. iya Jadi boleh lanjut. seperti yang saya bilang tentang kayak gini loh, Valen. Di Trinitas itu sebelumnya kata tiga ini yang bermasalah sebenarnya. Pertama kali ya muaranya tuh di situ tiga. Trinitas kayaknya buatnya tiga gitu. Nah, jadi hubungan ketiga ini kalau pakai formula Aderion nih, ini Dono Kasino Indro. Dono punya bapaknya sendiri, Kasino punya bapaknya sendiri, Indro punya bapaknya sendiri. Nah, nggak kayak gitu. Trinitas itu
hubungannya seperti analoginya ya, pendekatannya, walaupun itu pun juga pendekatan yang berbeda, bukan berarti sama saya itu hendak menyamakan analogi saya dengan Tuhan, tapi sama seperti manusia. Saya dengan perkataan saya, dengan roh saya, itu bisa dibedain. Tapi lu nggak bisa pisahin toh. Coba saya ada tanpa roh, mungkin nggak terjadi Adirion? Nggak ada. Yang ada almarhum Adirion. Saya dengan perkataan saya, mungkin nggak Valen mengenal saya? Itu nggak mungkin. Lu bagaimana mengenalnya? Tapi kalau pada saat saya berkata-kata, Valen ini nggak akan bilang, saya lagi berbicara dengan suara. Enggak. Dia akan bilang, oh, saya lagi ngomong sama Adirion. Padahal Valen sama Adirion lagi nggak ketemu, cuma ngeliatin ada gambar Adirion kedip-kedip doang nih, Telegram. Tapi dia tahu persis yang saya ngomongnya Adirion. Kenapa? Dari Adirion inilah, dari suara Adirion inilah Adirion dinyatakan. Nah, gitu kira-kira hubungan antara anak dengan bapak. Bapak itu tidak terlihat, tidak seorang pun, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang melihat Allah yaitu Bapa, tapi anak tunggal Bapa Allah yang duduk dalam pangkuannya, dialah yang menyatakan. Selama ini, mau dari zaman Adam sampai Yesus, nggak pernah namanya orang Israel tuh melihat melihat Tuhan langsung. Yang mereka lihat tuh Shekinahnya. Nah, yang menyatakan ini yaitu anak ini, bukan Bapa. Orang Kristen tahu persis itu. Yang belajar. Kadang-kadang orang-orang juga banyak yang belajar dari nggak ngerti. Kita tahu persis namanya, kalau kami nyebutnya itu namanya energia ilahi. Energia kalau dalam bahasa Yunani-nya. Mungkin kalau dalam Ibrani disebutnya Shekinah. Jadi kita tahu persis bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat dari dulu, sekarang hingga selamanya. Yang menyatakan itu ya Shekinahnya ini. Shekinahnya ini ya anaknya yang menyatakan. Begitu kira-kira, jadi hubungan antara ketritunggal itu seperti itu, bukan hubungan antara seperti Dono, Kasino, Indro. Nah, itu yang salah tuh. Itu kacau tuh. Ya, oke. Artinya kan baik di timur dan di barat. Kalau kita ngomongin tiga kan tetap aja di situ kan tiga sesuai dengan yang tertulis 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya pakai ayat itu ya. Namun, ada tiga yang memberi kesaksian Hanya kan ada gitu satu. di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Gitu. Nah, kita ngomong-ngomong masalah ketiga ini ya, di dalam Trinitas Timur, ketiga ini siapa gitu? Mungkin Sama. Rion sama dalam hal apa? Sama. Apakah sama-sama Allahnya atau sama-sama kayak gimana gitu? Loh, Halo? untuk apalagi perdebatin lagi, memang Bapak, Putra dan Roh Kudus yang kreas. Dengar nggak, Mas Valen? Halo. Iya, dengar. Ya, lanjut Dengar gue. loh. Ya udah, Cepat tadi terputus-putus, gue bro. jawab. Berarti ketiga itu Putra dan sama-sama Kudus Allah gitu. tiganya. Iya, iya. Nah, ketiganya itu ya hakikatnya namanya Allah. Nah, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kan namanya istilahnya hipostasis. Allah yang esa yaitu Bapa, di mana di dalam diri Bapa terdapat Firman dan Rohnya. Ya, ketiganya Allah juga. Hakikatnya nama Allah. Nah, hubungannya Berarti ini ada loh yang bermasalah itu sebenarnya. Lanjut, Mas berarti Valen. berarti ada tiga entitas Allah yang bisa dibedakan. Bukan tiga entitas Allah, tiga hipostasis. Tiga Hipostasis kan, itu untuk membedakan gini loh, Mas Valen. Mas Valen, Gimana? hipostasis itu realita konkret, itu artinya gini loh. Pendek ceritanya gini, antara diri Bapa, Anak, Firman-Nya itu dan Rohnya itu, ketiganya memiliki hidup. Sumbernya itu dari Bapa. Tapi ketiga itu bukan kayak Firman. Firman itu hidup nggak? Firman itu benda mati atau apa? Apa cuma suara? Apa begitu? Kalau dari kalau di ke Yahudi gimana? Apa cuma suara? Saya Nah, saya itu. cuma ingin memastikan kan begini, Yon. Kalau di dalam Trinitas Timur kan juga mempercayai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang jadi premis untuk saya dan saya tunjukkan kepada Anda, apakah Bapa itu memiliki entitas, begitu juga dengan Anak dan juga Roh Kudus. Entitas itu kan suatu keberadaan kan gitu. Setuju nggak? Nah, iya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan mereka memiliki entitas kan. Dan itu udah pasti gitu. Itu hakikat gitu kan. Hakikat. Iya. Entitas ketiganya itu ya Allah.
Nah iya berarti ada tiga Allah yang dibedakan, namun nggak boleh dibilang tiga Allah kan di dalam Trinitas kan gitu. Bukan, nggak kayak gitu. Nggak gitu. Narasi Gimana? kekristenan nggak kayak Seperti apa coba narasi kekristenan seperti apa? gitu. Jangan ya. Tadi seperti saya menyebutkan Bapa, Putra dan Roh Kudus kan saya Hmm. bilang entitas. Itu ngomongin tentang hipostasis. Entitas Substansi ketiganya lah. itu yaitu satu. Jadi gini, entitasnya itu Hmm. hakikat ya, nggak usah lah ngomong tentang entitas. Hakikat itu adalah Allah. Tapi Lah iya hipostasis Yon. ini dijelaskan. Artinya Jadi artinya kan gini Yon. Gimana? ya lanjut, coba artinya gimana coba? Ah, iya artinya kan ketiga person ini kan, ketiga yang disebutkan di Yohanes 5 ayat 7 kan ketiganya adalah satu gitu. Artinya ketiga itu substansinya kan adalah Allah gitu. Setuju nggak Anda? Allah, iya, Allah. Nah, Itulah Allah yang esa. dari Makanya teman perhatikan, itu bukan berdiri sendiri-sendiri. Sebentar dulu. gimana? Aku seperti yang Iya saya gimana jelaskan, jadi gimana? penjelasan saya itu jadi nggak sia-sia gitu loh. Jadi tuh mereka tuh kayak bukan bukan Dono Kasino Indro. Tadi kan saya udah bilang bukan Dono Kasino Indro. Hubungannya Bapak ini sumber dari segala sesuatu, di dalam dirinya terdapat firman dan rohnya. Sama seperti kita manusia, saya itu punya punya perkataan saya, pikiran saya dengan roh saya. Dan begitu kira-kira hubungannya. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan perkataan saya itu hanya benda mati keluar. Tapi firman Tuhan itu firman yang hidup, yang bisa menghidupkan. Itulah namanya realitas konkret. Bukan berarti dia realitas konkret itu jangan kamu anggap kayak Dono Kasino Indro, itu yang salah. Kayak tadi saya ngasih analogi seperti itu. Hubungannya tuh si firman ini punya hidup gitu loh. Dia itu bukan benda mati, makanya di Yohanes 17 ayat 24 nih, perhatiin ya. Aku share screen ya, aku share screen. Yohanes, kan enggak, Mas? Ya ada Mas meluncur share Valen. screen-nya. Oke lanjut. Ya go ahead. Halo? Signal, ya udah. Aduh, lanjut. Lebih bagus baca dari awal ya. Cuman di set yang mau saya stressing, bukan saya potong-potong, enggak mungkin saya potong-potong kitab saya. Cuman kan mungkin juga saya baca dari nomor 1 untuk menjelaskan nomor 24 kan. Sebab engkau ini adalah Bapa. Sebab engkau telah mengasihi aku, anak, sebelum dunia dijadikan. Itu kenapa Bapak ini bisa mengasihi anak, anak bisa mengasihi bapaknya. Karena ini sebuah pribadi. Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Tuhan yang Kristen sembah dan orang-orang Israel imani itu Allah yang hidup. Allah yang memiliki rohnya. Allah yang memiliki firman-Nya. Bukan firman itu bukan benda mati. Memang hidup juga. Di dalam diri Allah yang hidup. Itu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi nggak mungkin firman itu mati. Nah inilah makanya Bapa mengasihi anak, anak juga mengasihi Bapa. Itu ada juga anak yang apa ayat-ayat yang lain. Dan Roh Kudus mencurahkan kasihnya. Jadi sebelum dunia ini ada, ya kasih Allah itu sudah ada. Jadi kasihnya Allah itu yaitu ya Allah mengasihi anak, anak mengasihi Allah, Allah anak mengasihi Bapa dan Roh Kudus mencurahkan kasihnya. Itulah pekerjaan dalam tanda kutip Tuhan sebelum dunia ini ada. Jadi bukannya berarti kita Tuhan itu memerlukan manusia untuk supaya dia eksis, enggak. Manusia ini tanpa manusia pun Tuhan itu tetap ada. Bukan membutuhkan manusia seperti ini. Keesaan Allah kami. Kira-kira begitu, Mas Valen. Ya oke, terlepas dari itu semua sebelum kita masuk ke yang lebih spesifik ya. Saya mau tanya dulu, pengajaran Trinitas ini dipopulerkan pertama kali oleh siapa? Istilah Trinitas atau Iya, pengajarannya? termasuk pengajaran pertama kali baru dirumuskan ini sama siapa gitu. Ya para Kan ini rasul. menjadi satu Oh, oh, iya makanya kan diksi Trinitas yang kamu gimana? permasalahkan kan, bukan pengajarannya kan, diksinya kan, Loh, diksi enggak, istilah bukan Trinitas bukan bukan termin. enggak, bukan masalah diksi aja kan kita tahu ya. Istilah Trinitas termasuk pengajaran segala apapun yang di dalamnya itu kan ada yang mengajarkan kan gitu.
sebelum era-era kekristenan, ya kalau di dalam klaim dari kekristenan kan kata Trinitas itu kan nggak ada secara letterleks di dalam Alkitab, baik di dalam Old Testament maupun di dalam New Testament. Tapi konsepnya ada itu. Nah, yang menarasikan seperti itu pertama kalinya siapa gitu? Sesuai dengan historical. Alkitab. Bukannya Bapak Gereja. Lah, makanya istilah Trinitasnya yang kamu minta kan, yang kamu tanya istilah Bukan, Trinitasnya. bukan. Lah, kok bu? Bukan, Kalau gini loh pengajaran Yon, itu di maksud saya gini Yon. Alkitab. Iya, maksudnya gini loh Yon, kan sebelum Bapak Gereja kan belum ada muncul tuh istilah kayak Bapak bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapak gitu. Bahkan di zamannya Yesus dan para Rasul pun nggak pernah mengajarkan seperti itu gitu. Tetapi ada komunitas atau ada sebagian kalangan di era abad 1 sampai seterusnya kan gitu. Artinya kan ada yang mengusung ajaran Trinitas. Kan dulu-dulunya kan belum dikenal kan Yon. Karena kita tahu di dalam New Testament sendiri masih belum ada ya, kata triada di dalam konsep original text New Testament. Itu kan nggak ada tuh kata triada tuh. Tetapi pengajaran itu baru diperkenalkan sesuai dengan historical kan bapak-bapak gereja. Gitu. Masalah bapak gereja mau mengambil narasi dari Alkitab kan whatever. Itu kan iman dari bapak gereja sendiri gitu. Apakah Anda setuju kalau konsep Trinitas itu pertama kali diajarkan oleh bapak gereja? Konsepnya iya. Iya kan, berarti kan pertama kali Sudah yang seperti mengawali kan yang Bapak. sudah seperti yang Mas Valen pernah ditunjukkan kan sama Mas Berarti Bea kan, official, memang sudah dibuktikan juga ya. Saya juga bisa menunjukkan hal yang sama juga, tapi kan ngapain saya menunjukkan hal yang sama juga? Memang lah Ignatius iya, pun juga berarti kan menjelaskan artinya kan itu. gini Yon, berarti pengajaran itu pertama kali diajarkan sama Bapak gereja gitu, dengan mengambil narasi-narasi di Old Testament maupun di dalam New Testament kan kayak gitu. Artinya kan Bapak gereja yang lebih dulu Bukan mengajarkan konsep bukan cuman Trinitas itu. ya, Kan sorry, bukan gitu ya. cuma Bapak gereja, para rasul. Para Siapa rasul. tuh? Bukan cuma dari Bapak gereja. Contoh, Pengajarannya contoh. ya, contoh Iya, liturgi contoh. Yakobus. Liturgi Yakobus. Yakobus di dalam Di liturginya. mana? Yang itu tidak masuk dalam, ya ada Di liturgi surat Yakobus. Yakobus. Saya punya liturgi Yakobus. Ada, saya punya liturgi Yakobus. Ada, saya Gimana? punya liturgi Gimana? Yakobus. Kamu bisa bacakan. Tetapi kan di Sebentar. surat Yakobus nggak ada. Loh, memang kan surat Yakobus ini kan bukti praktek liturgi itu kan Ya, gimana? ibadat itu kan nggak masuk ke dalam kitab. Bukan berarti sekarang gini loh, kan nggak semua hal ditulis di dalam kitab Gimana? itu. Kecuali yang Iya, menyatakan iya, Yesus itu gimana? Mesias, anak Allah, dan tentang keselamatan. Itu yang ditulis, nggak semua hal ditulis, Pak. Tapi praktek-praktek orang-orang Kristen di abad pertama, zaman Yakobus, itu namanya dikenal namanya liturgi Yakobus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itu ada yang disebut liturgi Yakobus. Gue punya. Gue bisa Apakah tunjukin. itu sebentar? Bentar, gue tunjukin bentar. Oke, lanjut, go ahead. Bentar ya. Gue mesti nyari dulu tuh. Menyebar buku-buku. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Iya, tapi gue janji nanti gue tunjukkan di liturgi Yakobus. Ada. Cuman kalau lu kamu bilang istilah Trinitas itu, Valen, istilahnya Trinitas. Nah, itu berarti zamannya Tertullianus. Iya. Ya, dalam latar belakangnya kan tadi udah jelas saya bilangin untuk menjawab Praxeas. Iya, menjawab bidat ya, karena ada bidat di masa itu ya, Praxeas. Punya murid namanya Sabellian kan gitu. Anaknya Sabellian, gurunya Praxeas. Praxeas ini gurunya Sabellian. Sebenarnya Sabellian itu. Iya, makanya gimana Sabellian? Ya lanjutan dari Praxeas aja, dia melanjutkan mempopulerkan ajaran Praxeas. Itu bukan ajaran baru. Iya, itu ajarannya muaranya dari gurunya ya Praxeas ini. Itu. Makanya ada buku yang namanya Gen Praxeas ya. Iya, nggak ada buku Agen Sabellian, nggak ada. Agen Praxeas itu yang diajar gurunya yang digajar. Oke, kita kembali ke literatur Christianity yang dikenal sebagai liturgi Yakobus. Di dalam liturgi Yakobus itu
ada nggak kata triada gitu? Tuhan digambarkan sebagai triada atau cuma sekedar hanya pembukaan salam ya? Ada, ada. Tertulis gitu triada. Yes, ada. Ya cuman tentu kalau misalnya di Indonesia kan Gimana? bukan triada, ngomongnya Tritunggal. Ya. Tritunggal Maha Kudus. Mm-mm. Berarti Ada Pak. liturgi Yakobus itu yang menulis siapa? Yakobus sendiri ataukah Yakobus. siapa? Oh, Tradisi Yakobus ya. suci Oke, oke. menyebutkan itu Yakobus. Kan kami Ya, nanti gereja itu bisa kan cek-cek. memegang tradisi suci dong, Pak. Ya. Walaupun sebentar gue jelaskan dulu ya. Oh, oke, oke, go Literasi ahead, go ahead. literasi di kekristenan itu pada waktu itu biar kita tahu nih sistematis berpikir timelinenya. Dulu belum dikenal namanya HAM. Sorry, hak atas kekayaan intelektual. Jadi jenis literasi itu enggak dengan harus kamu menunjukkan yang ditulis oleh Aderion, diterbitkan, enggak kayak begitu. Jadi kamu kalau melihatin mindset buku pada saat zaman waktu dulu sama sekarang jadi beda. Sampai kapanpun kamu nggak akan nulis ketemu tuh penulis yang menulis ini adalah Musa, nggak pernah. Nah, yang mengetahui itu tulisan Musa siapa? Ya dari muridnya. Siapa? Yosua. Kan begitu. Terus kayak begitu kan. Tapi kalau jenis-jenis buku ini ditulis tanggal sekian, jangan harap. Jangan harap itu ada terpenuhi di literasi orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen abad mula-mula. Ya gitu, begitu juga dengan liturgi Yakobus. Liturgi Yakobus nggak menyebutkan aku yang menulis adalah Yakobus di Yerusalem, enggak kayak gitu. Nggak seperti itu. Kita informasi itu dapat dari tradisi suci yang dipelihara oleh gereja. Sampai sekarang kami pegang, walaupun tidak ada di dalam kitab suci kanon itu. Kira-kira gitu. Ya, artinya kan literatur dari Christianity kan nggak ada masalah itu whatever ya. Itu kan iman Anda juga dan Anda juga memakai literatur itu. Artinya kalau kita kembali di dalam historical sejarah kan, berarti kemunculan Trinitas itu kan dipopulerkan oleh bapak-bapak gereja dan mereka membuat satu literatur yang menurut dia itu baik untuk menjelaskan bagaimana konsep Tuhan di dalam Alkitab yang dikenal sebagai triada kan gitu. Bukan Terus konsep dibagi. Tuhan. Sorry, bukan konsep Tuhan. Terus konsep apa dong? Seperti yang saya bilang tadi, Esa itu gimana? Loh, Keesaan Allah kalau itu iya, bagaimana? Gitu. kalau yang namanya Esa kan satu. Iya, tapi bagaimana? Hidung juga satu. Tapi Apanya? Esa enggak? Hidung. Loh, Esa itu kan Hidung kita jumlahnya satu enggak? enggak. Kita berangkat dulu dari pemahaman kata kan. Esa itu kan satu. Betul. Satu, Nah, betul. satu, Tapi satu. satunya Tuhan Nggak dengan ada yang lain kan. manusia kan berbeda kan? Iya, tapi satunya Tuhan itu memangnya bilangan, angka. Kan Lah iya, enggak kayak Yon. begitu. Nah, itu dia, Kalau kita Tritunggal itu berangkat menjelaskan. dari kata Esa, Esa itu kan satu. Makanya Betul. dalam 10 firman Tuhan kan bilang, Akulah Tuhan Alamu yang membawa engkau Betul. keluar dari tanah Mesir. Kan yang dipakai kan Amin. katanya bentuk tunggal kan gitu. Artinya Iya, betul. ekat itu kan satu gitu. Bukan satu Iya. kesatuan kan gitu. Nah, kita kembali di dalam Itu konsep kesatuan, unity. Trinitas. Beda. Unity, bukan enggak beda. Yahudi enggak pernah ngomongin ehad itu maksudnya satu biji. Enggak. Yahudi mana itu? Loh, Enggak pernah, Pak. sebentar. Bener. Beda Gini. antara Yahid lagi apa namanya? Ehad sama Apa? Yahid beda. Bener. Saya ngeliat Terus kok dari mana? perbedaannya. Sebentar. Iya, Kalau contoh. saya enggak, gini Yon, sebentar dulu. Anda berkata bahwa ekat Pancing itu nih gue pancing kesatuan kan gitu. base debat. Enggak, sebentar Gimana? dulu. Anda kan bilang bahwa ekat itu kesatuan kan gitu. Betul. Bahasa Ibrani enggak, sebentar dulu. Kalau kita berangkat dari kata sesuai dengan leksikon masing-masing kan. Kalau Trinity atau Trinitas di dalam bahasa Ibrani itu kan hasilus. Sementara ehad itu kan padanannya sama kayak bahasa Inggris, one kan gitu. Nah, untuk kesatuan ini bahasa Ibraninya apa sih? Satu, ya itu ehad Apa? tadi. Ada Tapi salah tentu lah, Yon. padanannya, lu jangan memparalelkan. Sebentar, sorry, lu jangan memparalelkan ehad dengan one-nya Inggris. One-nya Inggris nggak ada dampak Loh, teologisnya, Pak. Mereka nggak punya, nggak mau sebentar. sebentar, iya gini. One-nya Inggris, sebentar dulu. One-nya Inggris itu tidak punya nilai teologis. Tapi kalau kamu ngomongin sama orang Ibrani, orang-orang Yahudi, ehad itu bukan cuma satu.
Berarti Ya, TR jadi kalau salah kamu dong hanya mempraktekkan tadi, menerjemahkan jadi sebentar dulu. nggak Berarti bisa, gini, kalau nggak boleh kamu dengan menara terjemahan tok, nggak boleh dengan lah terjemahan tok. iya. Lu mesti Mm-mm. lihat perjalanan Kalau orang-orang kamu Israel. enggak gini. Kalau kamu anggap ehad itu Kan satu kan? diartikan satu terus habis gitu itu enggak pas. Berarti Anda menentang textus receptus dong. Oh enggak kok jadi Texas Receptus. Kita fokus ke Ehad dulu, jangan Texas Receptus. Lah Itu iya kan gini jumlahnya Yon. terlalu jauh, Pak. Jangan Enggak ngomong gini loh Texas Yon. Receptus. Begini, sorry, Una, sorry. una, una. Saya Gimana coba? gini dulu Pak Valen. Pak Valen, gua ini Iya bukan gimana coba? tipikal orang. Dengar. Gua bukan tipikal Ah. orang yang melihat suatu kitab suci dengan perbandingan bahasa. Perbandingan kamu banding-bandingkan. Oh, kalau misalnya kalau Lo Texas Receptus enggak, begini. bukan bukan Ih, sama. bukan kayak begitu. Gini loh maksud saya, Yon. Kita kan mempelajari kata esa dengan kata trinitas ini. Ehad sama Ehad, trinitas. Nah, enggak, bukan. hmm. Tadi kita fokusnya tentang kata ehad. Jangan ini Lah fokus di iya. akhir, Mm-mm. terakhir tentang ehad. Mm-mm. Mm-mm. Gimana? Kata ehad itu kan sesuai dengan padanan bahasa Inggris yaitu one dan itu diterjemahkan sama LAI satu kan gitu. Ya Dan itu juga terjemahan, Bapak. Enggak, ini ya. Justru perbedaan kita dari dulu di sini, Valen. ya sebentar dulu dong. Terjemahan. Iya sebentar Bahasa ya dulu. bahasa. Taman Iya sebentar teologis. dulu. Ya, sekarang. Uh-uh. Dan di TR sendiri juga sama gitu loh. Yang dipakai juga una kan gitu. Satu. Sementara kalau Anda mengartikan bahwa ehad itu kesatuan, sementara bahasa Ibrani untuk kesatuan itu bukan ehad. Iya, pasangan suami istri Ya, engkau menjadi satu pun disebutnya ehad. Gue pernah ngeliat bahasanya. Memang ehad kok. iya. Suami istri itu dibilang ehad. Jadi kenapa mereka jadi kamu bilang ehad? Dia kan Enggak, ada tapi dua. ehad itu artinya Enggak. apa coba? Gimana Sepakat nggak? coba di Sebentar dulu. Sebentar. Case yang tadi gimana? gua angkat benar atau enggak? Suami istri itu bersatu disebutnya ehad. Hmm. Benar atau enggak? Ya udah. Kan berarti bukan angka kan? Artinya kan satu. Iya Basar satu. Cuman ehad. sekarang benar Iya. nggak itu satu? Enggak Suami gini, sama istri jadi satu. iya, Hah? jangan Ini the tugas memperkosa, jangan Valen. memperkosa Valen. bahasa orang gitu loh. Bukan. Kita nggak Biar boleh, Yon. orang-orang nggak. Gue nggak mau debat. Gue mau menampilkan. Lo sendiri yang mengiyakan bahwa suami dan istri bersatu itu disebutnya ehad juga. Walaupun bukan Lah itu iya, ada dua maksud saya itu perempuan. ehad. Ehad itu kan artinya satu, bukan kesatuan gitu loh. Lo itu juga kesatuan. Lo kalau di Indonesia satu dengan kesatuan berbeda. Mungkin kalau di bahasa Ibrani ehad dengan sebut satu udah cukup mereka tahu unity itu juga ehad. Hmm. Kan Oh, makanya enggak kultur seperti itu. bahasa itu berbeda-beda, Pak. Enggak, kultur bahasa itu Enggak seperti itu. berbeda-beda. Makanya saya bilang Bukan seperti itu. bahasa Ketika itu ketika Anda merepresentasikan God dan Anda memperbandingkan dengan human atau manusia, itu kan Adam dan Hawa. Itu berbicara tentang manusia, bukan berbicara tentang nge-shame kan gitu. Kita harus apple to apple loh, ya nggak boleh ya, kita apple itu to apple. Benar. harus apple to apple. Kita nggak boleh searah kan gitu. Benar. Cuman sekarang kita fokus jangan masuk ke situ dulu. Gue bukan nggak Makanya bisa saya menjelasin itu loh. Saya mau enggak, fokus makanya saya dulu. gini Yon, saya mau Tentang luruskan Tritunggal. ya kan. Bahasa Ibrani kan bukan bahasa kita nih. Kita orang Indonesia. Kan gitu. Sementara orang Israel itu memiliki bahasa sendiri yaitu Ibrani dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik jangan kita memperkosa bahasa orang kan gitu. Nggak memperkosa. Nah, Saya tadi sudah mencontohkan dan kamu sudah mengiyakan suami dan istri bersatu pun disebut ehad. iya, itu benar disebut ehad. Ehad itu artinya apa di situ? Bukan harus dibiarin gitu loh. Valen, biarin aja semua Enggak. orang yang nilai gitu. Lu Makanya anggap kan salah nggak saya masalah kok. Kamu enggak, anggap gue saya salah enggak juga gini nggak loh. masalah. Saya tuh meluruskan Yon. Iya, saya menerangkan. Ada satu kronologi di mana Adam dan Hawa menjadi satu daging. Nah, Ya, kata satu, enggak? iya kata satu. Ada dua daging atau satu daging? Loh, kita nggak ngebahas itunya, kita bahas kata ehad. Jadi maknanya itu ehad itu bukan angka. Udah saya bilang. Ehad itu nggak bisa ngomongin tentang bilangan, bukan. Berarti salah dong LAI. Mereka bersatu tuh kesatuan kan? Kesatuan suami gini istri loh, di pernikahan kan? Kesatuannya. Gini loh, namanya. Bener gak? Kita bukan ngomongin masalah 2 menjadi 1, 3 menjadi 1, 5 menjadi 1. Kita kan lagi ngomong kata ehad nih. Dasarnya dulu dong. Nah, jangan diulang-ulang, Valen. Gak usah diulang-ulang, bro. Diulang-ulang gimana coba? Tadi enggak, gue udah ngebiasain gue sekarang kayak gitu. Tadi kita udah bahas ini. Lah iya, jadi saya luruskan gini loh Yon. Saya luruskan supaya
Nah, supaya kita tuh ngerti. Ehad Oke, itu good. kan Ya udah, bahasa nggak bahasa apa-apa. Ibrani itu, bahasa Ibrani, bahasa yang bukan milik orang Indonesia gitu. Dan sebagai warga Baik. negara yang baik, kita nggak boleh Oke. Oke. memperkosa bahasanya orang gitu loh. Di tanah Israel, ehad itu Nggak ada artinya memperkosa. satu. Nah, ketika ehad dikatakan Oke, baik, baik. kesatuan itu Ya nggak udah, pas saya kan mengerti. gitu. Sebentar dulu, saya mau jelaskan dulu. Nah, untuk satu di dalam Nggak bahasa pas buat Ibrani, kamu. one di dalam bahasa Ibrani tetap ehad gitu. Dan untuk kesatuan di dalam bahasa Ibrani itu akhdud, bukan Oke, ehad oke. gitu loh, Good. tapi akhdud. Nah, itu harus kita tahu dulu gitu loh. Jangan sampai kita merusak tata kaidah dari bahasa yang bukan bahasa kita. Ini nggak boleh gitu. Oke, kita kembali Iya, lagi ya ke sekarang aku ya. Trinitas. Aku tanggapin dulu, enggak tanggapin dulu, biar nggak apa-apa. Gua Ya, nggak akan merusak statement lo. Statement lo gue tetap tetap berdiri sendiri. hmm, Gue boleh tanggapin ya. Tapi lu nggak usah tanggapin hmm, statement gue juga. Biar orang menilai, ya kan? Gitu ya. Jadi gini, boleh boleh. seperti seperti yang tadi kalian dengar bahwa Valen juga mengiyakan di dalam orang Ibrani pun suami dengan istri bersatu itu disebutnya ehad. Apakah itu bilangan? Apakah itu menyebutkan angka? Ya enggak. Tentu kan saya tadi sudah bilang, kamu nggak bisa perbandingkan antara bahasa orang Yahudi dengan Inggris, dengan Latin. Karena apa? Bahasa Ibrani itu punya nilai teologis. Ada nilai teologis, bahasa Inggris nggak punya nilai teologis. Makanya kalau kamu bandingkan ehad dengan bahasa Inggris tuan, wah nggak nyambung. Kalau di ehad itu nggak ngomongin angka, Pak. Nilai teologis itu dalam sekali karena Tuhan itu bukan angka. Jadi ini loh, biarin orang-orang yang melihat mendengar sendiri dan minimal Valen sudah mengiyakan bahwa suami dan istri bersatu itu pun disebut ehad. Kira-kira gitu. Kita lanjut ke Trinitas. Kita lanjut ke Trinitas. Ayo. Ya, oke. Sekarang kalau kita ngomongin Trinitas, kan konsep Trinitas itu kan Bapa bukan anak tuh, anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Di bagian mana ya? Di bagian mana di dalam Old Testament atau juga di dalam New Testament hal itu diajarkan? Maksudnya Iya, yang kata-kata sesuai dengan Bapak Iya, ya yang sesuai dengan prinsip Trinitas itu kan konsep ini. doktrin fundamental di dalam kekristenan ya. Baik. 90% homoousios Nisea baik timur dan barat. Timur juga memakai Trinitas, begitu juga yang di barat. Bahkan Reform Calvin juga memakai itu semua kan. Artinya kalau memang kan banyak nih dari praktisi Kristen yang coraknya Trinitas kan selalu bilang begini Yon, kata Trinitas itu memang tidak ada kan gitu. Tetapi konsepnya ada. Nah, kalau mereka bilang konsepnya ada, maka kita yang sudah tahu skema teologi akan membandingkan itu apple to apple gitu loh. Ketika kita melihat perisai Trinitas, di sana dijelaskan Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Nah, bagan yang seperti itu ada nggak di dalam Old Testament dan New Testament? Oke, go ahead. Oke. Terima kasih. Kalau cara pembuktian seperti apa Mas Valen tanyakan, ada nggak kata-kata Bapak bukan anak-anak? Nah itu nggak ada. Nggak kayak begitu. Alkitab itu tidak bisa dilihat seperti itu. Kenapa kami bilang ada? Bukan berarti kata-kata Bapak bukan anak-anak bukan Bapak itu ada, bukan. Konsepnya itu ada. Memang dari perjanjian lama juga udah ada. Perbedaannya antara saya dengan orang Israel itu yang tidak mengimani Yesus itu Mesias. Coba dia mengimani Yesus Mesias dan mengerti ajarannya dan menerima ajarannya, pasti dia nggak ngerti. Tapi kan ini kan ditolak, ya udah nggak masalah. Nggak masalah, perbedaannya itu antara gitu aja. Jadi tapi sorry agak Hmm, agak melenceng sedikit. Tapi kami tidak ya, pernah menyebutkan Taurat dipalsukan. Minimal kan gitu. Tapi kita hanya berbeda aja. Nah, ya, kembali oke, oke, kepada oke. pertanyaannya, konsep itu ada jelas di Kejadian 1 ayat 1, Ayub Hmm, 33 ayat 4, Mazmur hmm, 33 ayat 6. Itu dalam hal yang ya, bersama tuh. Saya nggak langsung kita baca ya sebentar ya. ayo lanjut lanjut. Nah, Halo ini Yon, kalau gue share screen suka lemot. nggak usah di second. Aduh. Udah dibaca aja, Oh gue juga iya. baca aja nggak apa-apa. Oke oke oke. Coba gimana kamu menjelaskan Trinitas itu ada di dalam Kejadian 1 ayat 1? Oke, tapi bukan Trinitas apa ya? Karena tadi kan saya sudah menjelaskan itu. Tapi
itu terdapat di dalam kejadian kitab tanah Torah Nevi'im Ketuvim. Itu sebenarnya tanah tuh baru ada di Talmud Babilonia juga ya. Mereka nggak pernah nyebut tanah. Musa nggak pernah menyebut kitabnya tanah juga, sorry. Bukan Esa nggak pernah tahu tuh tanah itu. Karena itu istilah baru ada di abad ketiga, tanah gitu ya. Kita kembali ke Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakannya Allah. Jadi nih. Sekarang kita lihat di Mazmur 33 ayat 6. Jadi gue membandingkan hal yang sama nih. Bukan gue maksudnya potong-potong, nggak mungkin lah saya baca semua baru kita tahu, baru kita bahas kan. Tapi saya hanya membandingkan yang sama. 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ini dalam langkah menjadikan sesuatu juga. Kenapa disebut firman Tuhan? Kalau memang firman itu bukan Allah, harusnya disebutnya oleh Tuhan langit telah dijadikan. Gitu aja dong. Karena apa ya? Karena orang Yahudi juga tahu persis bahwa firman itu ya Tuhan juga itu sendiri. Ayub 33 ayat 4 itu tentang firman. Tadi pertama kejadian tentang Allah, kedua tadi Mazmur 36 tentang firman. Sekarang tentang roh. Bagaimana? Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Kenapa nggak disebut Tuhan telah membuat aku? Hasem telah membuat aku. Karena roh Allah itu ya Hasem juga. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Yang disebut nafasnya yang membuat. Kenapa ya nafasnya maha Hasem? Ya Hasem juga. Nah itu ada. Di dalam kitab itu ada permasalahan kan. Bedanya orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus. Hanya itu. Kalau tentang keesaan Allah, tidak pernah ada yang berantem. Orang Yahudi sama Kristen bahasin keesaan Allah. Gak ada. Gak ada. Para rasul itu gak pernah berantem sama para ahli Taurat tentang ahli PS atau enggak. Gak pernah. Gak pernah, Pak. Bahkan mereka mengajarkan orang-orang Yahudi, orang Yesus, murid-murid Yesus, mengajar di bait Allah. Itu bukan dengan perjanjian baru. Perhatikan ini. Perjanjian baru, surat-surat Paulus bahkan belum tertulis. Tapi mereka sudah mengajar di bait Allah dengan apa? Perjanjian lama. Yang mereka ajarkan itu perjanjian lama, yang mereka bacakan itu perjanjian lama. Tanah. Kitab perjanjian baru itu baru ada terkanon tahun 397 di Kartago. Tahun 397, jauh sekali. Jadi kalau ngomongin iman kekristenan bukan iman tentang kitab. Tapi tentang pribadi Yesus. Ini yang paling penting, bukan kitab itu. Kitab itu justru 1 Yohanes 1 ayat 1 menuliskan tentang firman hidup itu. Fokus kita tuh di Yesus, bukan di kitab. Kitab itu dibakar hancur itu. Dibakar hancur itu. Kami tidak pernah mengtuhankan kitab. Yang kami tuhankan Yesus. Jadi tanpa kitab, iman Kristen tetap kokoh dengan imannya kepada Yesus. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpegang teguhlah tetap ajaran yang kamu terima baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kekristenan itu hidup bukan dari tradisi kitab. Bapak, sorry, bukan sola scriptura. Saya harus ngomongin kekristenan bukan hidup dari sola scriptura. Kekristenan belum ada skripnya waktu itu, bagaimana bisa bilang disebut sola scriptura? Skripnya baru ada tahun 397, terus tiba-tiba Kristen sudah eksis di saat abad pertama. Terus mereka ngapain? Mereka ngapain? Main gaple? Ya mereka tetap tahu kitab itu. Tanpa kitab pun mereka sudah tahu Yesus itu siapa. Dari mana? Dari langsung muridnya Yesus langsung. Itulah nama teologi nepsis. Langsung melihat langsung pada saksi matanya langsung. Mereka tahu persis kejadian peristiwanya. Kenapa mereka bisa rela mati demi Yesus? Nggak ada pengikut Yesus mati di rumah sakit. Nggak ada. Oke. Sebentar, saya potong dulu, Yon. Saya mau memastikan nih. Berarti kamu kan tadi mengkutip tuh dari Kejadian pasal 1 ayat 1 kan. Bahwa Trinitas ada di situ dengan satu rujukan di dalam Mazmur oleh firman Tuhan. Bla 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 diciptakan kan gitu. Benar kan? Kan gitu, Yon. Nah, lanjut Mas, gue sambil ngopi. Oke, mantap lah kalau sambil ngopi. Kita tahu di dalam iman ke Kristus, berarti firman Tuhan yang di Mazmur itu Hasem kan, Yon? Hasem. Halo? Membra Allah, Hasem, oke. Kalau kita ngelihat di dalam... Betul, Pak. Betul, Mas Valen. Nah, oke. Jadi kalau kita ngelihat di dalam dogma fundamental kekristenan, Sang Firman itu Yesus bukan?
Sang Firman benar, anaknya. Yesus. Lah iya Yesus kan? Anaknya itu Sang Firman. Ya, bukan, Yesus dengar dulu. adalah Jadi firman. takutnya aku salah. Gimana? Gimana? Loh, kok Enggak. salah? Sorry, sorry Gimana? Pak. Tadi Cuman udah gitu. bener. Tadi Benar, lo benar, udah benar, benar, bener. benar juga. Loh, Benar gimana gini sih? loh Pak. Cuman gini loh, Star. Ya Enggak, gimana? aku mau Oke, ngasih lanjut. stressing. Go ahead. Betul juga. Ya, Cuman go nggak ahead, go boleh ahead. kamu pisahkan. Pak, gini loh. Nama anak itu bukan Yesus. Firman itu bukan bernama Yesus. Oke, kita bisa lihat di Matius 1 ayat 25. Yesus itu nama anak laki-laki. Di mana Firman itu ngambil rupa daging, dagingnya itu bernama Yesus. Bukan nama Firman adalah Yesus, bukan. Yesus itu adalah nama anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria. Tapi pribadi Yesus itu ada bahkan sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat 5. Jadi itulah kenapa ada dua kodrati Yesus. Nah, kira-kira begitu. Jadi gue nggak mau itu disalah pak dipungkiri juga hal itu. Yang kamu ngomongin Iya. betul. Itu adalah firman betul. Cuman Nah ya, berarti nggak kalau oleh oversimplifikasi seperti itu. kan menurut Anda sebagai praktisi Kristen yang bercorak Trinitas Timur menarasikan bahwa tres personae una substantia discreti non separati itu ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Dan Anda juga merujuk di dalam Tihilim atau di dalam Mazmur bahwa oleh firman Tuhan segala sesuatu kan dijadikan. Makanya saya mencoba untuk Betul. mengcompare itu semua di dalam teologi fundamental kekristenan yang dikenal sebagai Trinitas, dan juga ada satu narasi yang berangkat dari New Testament sendiri bahwa logos yang ada di dalam Yohanes pasal 1 itu adalah Yesus kan gitu. Artinya ketika logos itu sak egeneto dan akhirnya hadir di tengah-tengah manusia, dan yang egeneto itu atau yang daging itu kan bernama Yesus. Artinya Yesus itu kan sang firman. Atau kalau Anda seringkali menyebut dalam konsep pola pikir Hebrew memra Allah atau memra Elohim, apapun sebisa mungkin Anda menyebutnya. Tetapi pada intinya Yesus itu kan sang firman di dalam iman kekristenan. Nah, jika kalau Yesus itu adalah sang firman, ketika Anda mengutip narasi yang ada di dalam Tehillim dalam konteks Trinity, artinya firman Allah itu adalah Shem, sementara di dalam New Testament firman Allah itu kan tertuju kepada Yesus. Artinya, setuju nggak kalau Yesus itu adalah Shem, menurut Anda? Halo? Waduh, kok hilang dia ya? Oke, sambil kita nunggu ya. Kita nunggu Adirion untuk memastikan apakah Yesua itu adalah Shem, karena dia tadi berangkat dari pemahaman Kejadian pasal 1, terus dia coba kemistrikan dengan Mazmur yang menyatakan bahwa oleh firman Tuhan segala sesuatu dijadikan, dan firman Tuhan itu adalah Shem. Maka tidak menutup kemungkinan dan sangat jelas di dalam New Testament Yesus itu adalah sang firman. Nah, kalau Yesus itu adalah sang firman, berarti bisa dikatakan bahwa Yesus atau Yesua itu adalah Shem. Nah, ini cukup menarik ya, bagaimana praktisi Kristen yang bercorak Trinitas bisa menarasikan firman Tuhan itu adalah Shem gitu. Oh, dia ada lagi ya. Nah. Oh, kita lanjut lagi, Yon. Berarti Yesus yang adalah sang firman itu Shem gitu, Yon. Halo, Yon. Halo, halo. Halo, halo, woi. Ya, oke. Aduh. Ya, oke. Kok ke pental-pental terus ya. Signal yuk di Wah, sono. Ya nggak apa-apa lah, aduh. nggak apa-apa. Biasalah, signal Tadi biasalah. sudah ngomong Stars Again itu pental gua. Dari situ Iya, tadi ketemu. ketika sak egenito itu udah gede kan, hadir di tengah-tengah manusia, dan sak egenito itu yang jadi daging kan namanya Yesus kan gitu, Yon. Berarti sang firman itu adalah Yesus kan gitu, Yon. Jika sang firman itu adalah Yesus, Yes. Iya. berarti Yesus itu Hashem dong. Sang Firman itu adalah Yesus. Yang tepatnya Yesus itu adalah Sang Firman. Tracingnya Nah beda iya, itu. beda gimana? Kata lu di Kalau Tehillim, Yesus itu, kalau Yesus sebentar, itu, ini ya, firman Allah di Tehillim apakah sama dengan firman Allah yang untuk Yesus? Yesus kan sang firman. Sang Firman betul. Nah, sang firman Betul. ini kalau Logos. dikemistrikan di Mazmur yang tadi, oleh firman Tuhan segala sesuatu dijadikan, gimana? Masuk nggak? Sesuai nggak? Masuk.
Oh, Nah, kalau berat. lu Tuh, bentar, bentar, tuh wait, wait, gimana? bentar. Jangan Gimana, gimana? Mazmur 33 ayat 6 itu kamu pikir pribadi Yesus yang sudah jadi manusia itu sudah ada. Enggak. Enggak, saya nggak ngomongin Oleh itu. firman Saya kan Tuhan. Ini nggak ngomongin praeksistensi itu. Yesus. Makanya kan Ya, saya gue bilang gini loh, paham. Pak. Gue Kalau ngerti, gue ngerti. membandingkan gini loh. Gue ngerti. Gini loh. Kalau Gimana? membandingkan Mazmur 33 ayat 6 dengan kemanusiaan Yesus ya nggak nyambung. Nggak nyambung kalau kemanusiaan Yesus. Makanya itu Lah kan iya. ranahnya kan kristologi, Pak. Yang Mm-mm. kamu Artinya ngomongin kan itu gini, ranahnya. Yon. Nah, Gini, pra Yesus lah. Pra eksistensi kan gitu. Sebelum Yesus itu ada di dunia, dia kan firman Allah ya. Setuju nggak? betul. Benar. Cuman mesti juga, sorry. Ini juga mesti Hmm. ditekankan. Yesus sebelum Gimana, dunia gimana? ini ada sudah berada dalam hadirat Bapa, cuman bukan eksistensinya berbentuk manusia. Enggak. Iya, dia firman. Ya itu mesti ingat. Nah, Iya, gue pribadi Yesus tekanin itu lagi. namanya Yesus itu adalah anak laki-laki yang lahir dari rahim Maria. Itulah firman yang menjadi manusia. Lah iya, saya ulangin Ya, bukan ke lagi. manusia. Berarti Ya, silakan. pra ada Yesus di dunia atau pra eksistensi dari Yesus. Itu kan dia sang firman tuh. Betul. Nah, Betul. kalau Lanjut, Pak, kita lanjut. itu sangat chemistry dengan Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 3 kan gitu. Segala sesuatu dijadikan Itulah oleh dia dijadikan kan oleh gitu. dia. Nah, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang jadi kan gitu. Artinya Betul. sebelum Yesus itu ada di dunia, dia dikenal sebagai sang firman. Kan gitu, Yon. Hampir memang, ya betul. Nah, berarti Yesus itu kan sang firman Namanya kan sih. gitu. Ya Nah, iya kan selama-lamanya, sama. bukan bukan Mm-mm. selama-lamanya. Memang dia sang firman dari kekal Iya, gitu. iya. Sebelum Bukan. segala sesuatu ada, Yesus yang adalah sang firman ini sudah ada kan, Yon? Betul, cuman bukan pribadi Nah, bentuk wujudnya manusia ya. enggak kayak manusia. Oke. Artinya ya Yesus itu sang firman itu adalah Hashem kan gitu, Yon. Betul, Nah, betul. ini cukup Hasem, menarik cuman ini, dia Yon. bukan bapak. Mm-mm. Dia bukan bapak. Bapak, sorry Loh, ya, gini ya, Hashem, kamu tegas dulu. Bapak itu Hasem, anak itu Hasem, Roh Kudus juga Hasem, yaitu kok Hashemnya ada tiga, Yon? Sebentar gini dulu. tiganya itu Emang satu, Hashem yaitu itu Allah. gimana, Sang gimana, gimana? nama, Coba, yuk. sang nama kan, artinya sang nama. Nama Hmm, yang Allah yang ditahu oleh orang-orang Israel itu namanya hmm. Hasem. Sorry, Ya, Yod-Heh-Wav, mereka nyebutnya Hasem. ya, ya, oke, Iya, benar. Jadi kalau kalau yang menciptakan segala sesuatu kan Allah Bapa tuh, setuju nggak? Kayak yang menciptakan segala sesuatu yang dikenal sebagai Firman Tuhan di Mazmur kan Allah Bapa, Yon. bukan gitu. Cara ngomongnya bukan seperti itu. Oleh firman Gimana, gimana? Tuhan, Coba. oleh Ya oleh, anaknya, oleh firman Tuhan, oleh anaknya lah langit itu oh, dijadikan. Memang Bapa juga yang menjadikan, cuma melalui anaknya. Anaknya ini lah iya, lah firmannya iya ini. Jadi berarti 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 Firman itu adalah Bapa kan? firman itu adalah bukan loh. Firman itu Allah gini loh. Duh, Allah itu ngomongin hakikat, Bapa itu ngomongin hipostasisnya, Pak. oh, gimana gimana? Coba Itu gini Pak. gini gini. Anda tadi menarasikan, Anda tadi kan sudah setuju tuh kalau Yesus sebelum dia ada di dunia dia adalah Sang Firman. Dan ketika Anda mengkutip narasi dari Tehillim yang menarasikan bahwa firman Tuhan itu adalah Shem, berarti Kamu sebelum mau Yesus, bentrokin ceritanya, kamu mau bentrokin saya sama Wanes kan? I know loh it. kok Wanes? Iya. Bukan Jadi, ngebrontokin lu sama jadi oh Wanes, enggak. enggak. Narasi narasi Mas Valen ini mau menyebutkan, oh berarti Yesus itu Bapa Gimana? dong, gitu. Di pertanyaan Enggak, kedua saya nanti ngomongin gini loh, gini loh. Tadi ini kan biar saya awal mulanya jelaskan. kan gini ya, gini-gini ya. Biar saya Bentar, jelaskan, gini, biar saya jelaskan. one minute, Bapak, one dengar minute dulu, dulu. dengar. Ini, Oh ya, oke, oke, go ahead, go silakan, ahead, silakan. go ahead. Enggak, silakan, silakan, silakan. Aku tunggu. Oke, one minute ya, one minute nanti dari giliran Anda. Ketika saya bertanya, Yon, di mana konsep Trinitas? Anda mengambil narasi dari Kejadian 1 ayat 1 dan Anda mencoba untuk mengkemistrikan itu di dalam Mazmur yang firman Tuhan itu. Dan ketika itu Anda rangkum sedemikian rupa, di dalam diri saya timbul satu perspektif gitu loh. Saya memakai satu parameter, jika segala sesuatu belum ada dan firman Tuhan itu adalah Hashem, maka otak saya tertuju kepada New Testament gitu loh. Jika Yesus di dalam New Testament itu adalah Logos atau Sang Firman, berarti Yesus itu adalah Hashem kan gitu, Yon. Kenapa? Karena di Betul. Yohanes, nah tuh kan Anda udah ngomong betul gitu loh. Benar, tapi Berarti bukan sebelum, Bapak. Cuman bukan Bapak. Itu bukan pemahaman nah Kristen. ini, ya ini cukup menarik. Ini cukup menarik. Anda mengatakan bukan Bapak ya kan? Anda mulai sadar ya sebelum Anda kilaf gitu. Mulai sadar, Bagaimana?
Maksudnya apa mulai sadar? Kamu Loh paham iya nggak gini loh. yang saya ngomongin? Ntar dulu, Enggak, kamu sebentar. paham dulu Iya nggak? gini. Jangan Enggak gini. jangan buat framing. Saya mulai sadar seakan-akan kamu lagi Loh, berbicara sama orang pingsan. Gak bisa enggak seperti gini itu. Yon. Ya Allah, Enggak gini jangan Yon. mengatakan narsis seperti itu. Kamu mau Allah sadar itu bedanya sebentar. apa? Sebentar. Gue mau nanya simpel ya. Allah itu Bapa bukan? Apakah ada Allah selain daripada Bapa itu sendiri? Coba. Gimana jawaban Betul, Anda sebagai Bapak. seorang? Nah, Benar, Bapak. berarti Betul. firman Tuhan yang di Mazmur itu adalah Allah Bapa kan? Bukan. Duh, kok bukan? Terus Di siapa yang Yohanes nyiptain 1 itu? ayat 1 kan jelas firman itu adalah Allah, nggak disebut firman itu adalah Bapa loh. Tapi Iya. karena apa? Firman Teos, itu teos, teos lah. berseru, Kita pakai makanya enggak original Pak text. Valen, biarin saya ngomong dulu. Gimana? Biarin saya ngomong dulu biar kamu Ya, itu oke, jangan oke. ngomong terlalu panjang, tapi Go kamu ahead, salah go ahead, go semua. ahead. Jatuh-jatuh mulu saya ngeliat kamu dari tadi, bukan seperti apa yang saya ngomongin. Dari tadi itu Tritunggal menjelaskan hubungan antara Bapa, Anak, dan Rohnya bagaimana. Bukan lagi ngomongin Allah itu 1 atau 4, enggak kan gitu. Tadi kan narsisnya kan seperti itu. Ya toh? Nah, jadi Bapa itu ya Allah, Anak pun Allah. Ya Roh Allah pun ya Allah juga. Hakikat Allah itu namanya Hasem. Tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu lagi ngomongin hipostasisnya, Pak. Sama seperti saya gitu di dalam, makanya kan tadi kan saya menyebutkan kan, ngelihatnya itu jangan seperti Dono, Kasino, Indro. Bukan, tapi hubungannya antara ini analogi ya, approaching sifatnya. Sama seperti dirimu, perkataanmu sama rohmu. Kira-kira cuman perbedaannya apa? Perkataan saya tidak hidup, firman Tuhan hidup. Roh saya itu justru dihidupkan oleh roh Allah yang hidup ini. Roh Allah yang menghidupkan saya menjadi ada. Itulah Ayub 33 ayat 4. Hubungannya seperti itu. Tapi kalau pola kamu masih berpikir seperti Dono, Kasino, Indro, nggak akan nyambung Tritunggal kamu. Apalagi lagi ngomongnya seperti kayak Triteosnya yang lain si Pak siapa Jody, nggak nyambung. Pasti nggak nyambung. Karena itu bukan iman orang gereja, itu nggak seperti itu. Gereja mula-mula itu nggak seperti apa yang Triteos Jody katakan. Nggak ada itu. Dia kan ngomong kan nggak punya ini kan. Nggak, kalau kami kan punya pengakuan iman rasuli. Ada nggak pengakuan iman Triteos? Iya, bidat lah. Kita bidat lah. Kita memang iya. bidat. Maksudku ini loh, jangan ada narasi Gimana? bidat. Terutama buat Jody. Gini Jod. Kalau kamu nggak mau jadi bidat, nggak mau dipanggil bidat, ya jangan jadi bidat. Kan gitu. Tapi kamu disebut bidat bukan karena saya benci kamu. Tapi karena memang gereja mengkutuk ajaran yang kamu sebut. Itu bukan ajaran daripada gereja. Itu loh. Jadi bukan karena saya benci. Loh, karena kamu beriman dengan ajaran yang memang bukan para rasul ajarkan. Kayak gitu. Jadi jangan nangis. Kalau kamu bidat, dibilang bidat, jangan dikit-dikit kok kamu membidatkan, bidat saling membidatkan. Enggak boleh gitu. Memang kamu bidat kok. Mana ada Tritunggal disebut bidat? Sama gereja mana yang menyebutkan Tritunggal bidat? Ada ya, ada ya. Ada gereja Pak. timur. Gereja timur. Gereja timur, dari mana tahu? Lu saya dari gereja timur. Bagaimana sih? You tahu nggak berita-berita yang sebentar ya, kita melenceng dari pembicaraan Trinitas. Ada loh Yon, gereja barat kan Trinitas Yon. Loh, memang timur apa? Kamu itu jangan buat isu. Loh, bukan isu. Gue ada videonya kok, gimana yuk? Mana tunjuk. Gue pengen tahu. Timur mana yang kamu maksud? Jangan kamu bilang ortodoks. Mana tunjuk? Loh, Yunani. Tunjuk. Ya ayo, mana? Saya pengen tahu. Kamu kan dapat berita. Enggak, ini dilurusin loh Pak. Enggak, kamu sudah ngomongin asosiasi gereja. tunjukin. Loh, kemarin. Jangan kemarin, itu sekarang. kan, loh, kok sekarang orang kejadiannya udah setengah tahun yang lalu kok. Berapa? Setengah tahun yang lalu. Ini gerejanya gereja anak ingusan. Loh, gereja Yunani kok anak ingusan? Gereja Yunani di Yunani. Anak-anak. Gereja di Yunani atau gereja purba? Gereja di Yunani. Gereja Yunani itu timur gereja atau barat? Pak, di sorga juga ada gereja loh. Kamu jangan tahu, jangan salah. Gereja di sorga lah iya, ada gereja. Di Yunani sebentar, di Yunani itu timur atau barat sih? Enggak, di Yunani. Bukan, sekarang itu gereja apa? Gak usah ngomongin Yunani iya, itu timur atau barat, gak usah gitu. Timur mau barat terserah. Loh. Sekarang itu gereja apa? Enggak, kita harus objektif dong. Kamu kalau ngomong timur Pak, diksi itu untuk gereja timur tuh kalau ngomongin berarti itu ortodoks. Nah sekarang yang kamu maksud itu Yunani itu gereja apa? Coba ngomong. Nah itu kan Trinitas Yon.
Kan kamu tadi bilang gini loh, sebentar. Kamu kan Gereja bilang gini, apa? mana ada? Valen, saya tanya gereja apa? Kamu itu jangan kabur-kabur, jangan samar-samar. Loh, Gereja apa itu? gereja di Yunani, ortodok Yunani Bukan kok di gimana mana? sih yuk? Kalau pertanyaan saya itu Di gereja di mana? Yunani. Kamu benar. Saya nggak nanya di mananya. Saya nanya itu gereja apa? Loh, Ortodoks kah? ortodok Yunani. Loh mana? Yuk kayak bagus. Tunjukin. Ortodoks mana yang kayak Loh, gitu? tunjukin di mana? Orang Tunjukin, beritanya ayo. udah viral kok. Mana viralnya tunjukin. Kalau viral kan Oke. gampang bisa saya bisa nyari juga kan? Tunjukin ayo. Iya, ntar gua itu udah gua ada itu di live gua ada. Tunjuk. Jadi gini Yon. Kamu. Iya. Saya mau lihat. gini. Enggak, saya mau lihat. Enggak, saya mau lihat. Iya, sebentar. Sebentar iya, gini loh, Yon. Iya. Enggak, kamu tuh jangan buat isu, Valen. Terus tiba-tiba di ujung saya minta bukti, kamu enggak mau. Gimana coba? Gitu. Tunjukin. Iya, 1 minute. Sekarang, gini loh, Yon. Saya tunggu. Belum iya, tunjukin saya enggak akan ngomong. Sebelum Valen tunjukin, akhirnya enggak akan ngomong. Tunjukin. Itu kan, iya, bentar dulu lah, 1 minute. Tunjukin. Iya, 1 minute. Gua males nyari-nyari konten gua gitu. Itu udah gua share di konten gua. Bagaimana seorang Paus, jangan buat narasi gitu. Ortodoks mana yang gitu? Saya penasaran. Ortodok Yunani, di Yunani, gereja Yunani, bishop itu. Tunjukin. Bukan saya nggak nanya di mana pun dia. Ortodoks di Indonesia juga ada. Tapi tunjukkan kalau itu ortodoks. Yuk kan pegang laptop. Tuh. Yuk klik aja gitu loh. Apa? Paus dibidatkan di Yunani. Apa? Paus dibidatkan di Yunani. Klik aja di YouTube itu. Di Yunani. Sekarang sebentar dulu, permasalahan yang waktu itu Paulus datang kunjungan, terus ada dari salah satu Romo, dari salah satu bishop dari lah, bishop. Itu. Terus kamu membuat isu itu apa? Kamu membuat isu itu apa? Kamu judulkan apa? Membidat-bidat apa? Bukan Tritunggal gitu. Kamu mau menyebutkan ortodoks itu bukan Tritunggal gitu. Makanya lu dengerin dulu, jangan terlalu bersuara gitu. Tadi kan Iyu punya satu narasi tuh, di mana ada sesama Trinitas dibidatkan. Nah itu contohnya tuh, Barat bukan, dengan salah, Yunani. Kamu makanya kupingnya pakai. Saya nggak ngomong gitu. Gimana sih? Saya nggak mau, jangan kamu bilang putar, saya putar, jangan kayak gitu. Enggak, tadi saya ngomongnya kayak gitu. Kayak gimana? Gitu. Gereja mana yang ada Triteos? Abad pertama itu nggak ada istilah Triteos, yang ada Tritunggal. Bukan ngomongin bidat-bidatan, sesama Tritunggal bukan kayak begitu. Kalau itu sekarang gue tanya sama lu, gue tanya sama Yu, ortodok Yunani itu jangan lari gini. Tadi kan saya ngomong tentang Triteos. Enggak. Saya mau ngomongin lurusin dulu. Oh ya. Tadi kan perbandingannya kan Triteos. Gereja itu tidak ada namanya Triteos. Itu ajaran-ajaran baru. Enggak pernah. Iya, gue tahu nggak ada gerejanya. Gerejanya nggak ada. Loh, kamu bandingkan dengan yang berbeda, Pak. Jangan ngomongin politis di sini kamu. Loh, kok politis gimana politik. Yang kamu ngomongin itu politik. Kamu jangan bawa isu politik seakan-akan teologisnya jadi berantem. Kamu jangan kayak gitu, Valen. Gimana? Terus skisma besar, skisma enggak gini. Itu hal yang sensitif buat saya itu. Lah iya, itu kan gini loh, Yon. Kamu kan tadi bernarasi, mana ada sesama Trinitas saling bidatin. Buktinya ada tuh. Astaga, makanya ini kalau ngomong Valen. Bukan itu yang diomongkan. Lu apa sih? Iya, tapi kan tadi kan lagi ngomong membidatkan kan? Kan lagi ngomongin tentang Jodi. Triteos. Saya bilang. Kalau Triteos udah ya kan. Triteos. Iya. Triteos sudah jelas bidat gitu. Gue kan udah nyambung. Kenapa kamu ngomongin tentang masalah Timur dan Barat? Kamu mau buat mau buat pecahin masalah politik itu? Lah udah damai belum kalian? Lagi ngomongin tentang Triteos gitu loh, Pak. Jangan kayak gitu. Kamu itu itu kan berangkat dulu. Enggak loh. Lu yang ngadu domba siapa orang Iyu kan ngomongin tuh. Yuk gimana? Go ahead. Yu kamu ngomongin. Tadi saya ngomongin tentang Triteos. Ya. Terus kamu seakan-akan ngembusin isu yang bukan yang saya omongin, dan seakan-akan itu adalah isu yang terjadi di gereja. Kalau memang ada gereja ortodoks yang bukan Tritunggal, nggak pernah ada. Mana ada orang gereja timur yang nggak Tritunggal, mana? Itu kan tadi yang Trinitas semua lah. Ya udah, itu yang tadi kesan yang kamu kasih itu. Tapi ada kan skisma gitu loh. Tinggal aja kok susah. Saya nggak ngomongin skisma. Yang saya bilangin, Bapak Valen, kamu dengar dulu.
Gak Ya. ada di gereja itu yang tentang ngomongin tentang Tritunggal. Makanya tadi saya ngomongin, mereka itu gak ada pengakuan iman Triteos. Itu kok yang saya lagi omongin sampelnya Tritunggal dengan Triteos. Triteos itu ajaran gembel. Dan bahkan Iya. Bapak gereja mana itu yang ngajarin? Sebentar dulu, Bapak gereja mana yang ngajarin Triteos? Lah kan bidat, Bidat Yon. mana yang Mau ngajarin diapain Triteos? lagi? Bidat Jodi doang. Bahkan bidat di abad pertama pun Nah, nggak gue ada kan juga Triteos, itu belum bidat. tahu. Nah, gue bidat Bukan kamu bukan bidat, kamu orang yang kamu orang yang belum jelas, kamu nggak tahu siapa saya, apa yang kamu Lah imanin. iya. Loh ya Loh, itu, saya saya nggak tahu mengimani. kamu bidat. Saya Iya, gimana mau kan saya sama nilai? juga. Loh Selain bagaimana saya Trinitas nilai kan kamu bidat. iman kamu saya nggak jelas kok. Lah iya, Yahudi bukan. Yon. Loh ya iya, bagaimana saya bisa nilai kamu bidat atau enggak? Loh, saya aja nggak percaya Trinitas, kan jelas bidat saya. Loh Kan kita bukan, RT 6, Yon. di luar gereja. Oh, di Kamu luar itu gereja. di luar gereja. Jangan nggak Berarti, gue usah mengerti, kamu ya. membuat kesan. Gini loh, bidat itu Gimana, perlu. gimana? Perlu gereja itu perlu untuk membidatkan ajaran yang sesat. Iya, Itu iya, bukan iya. suatu kebajikan, Pak. Kalau nggak kayak Terus gitu gini, Yon. Gini, Yon. gitu loh. Kenapa sih kalian itu kok membidatkan Praxeas, membidatkan Saya tidak Triteos? membidatkan Praxeas, gereja yang membidatkan Praxeas. Oh iya, bagus. Mana ada saya membidatkan Praxeas? Siapa saya? Saya hidupnya di kapan? Tapi memang Praxeas namanya Saverinus. Saverinus itu yang membidatkan itu. Memang gereja, Pak. Kamu itu jangan memisahkan orang Kristen dari gereja deh. Memang gereja itu dibentuk Yesus. Itulah memang yang otoritasnya ada. Oh gitu. Jadi kalau kalian ngomong dogma, loh memang kenapa kalau dogma? Kamu maunya apa? Hanya kitab gitu tanpa gereja. Matilah kamu. Mana ada kekristenan tanpa gereja? Ya kita kembali lagi ya. Kita tahu semua tahu, Yon. Semua tahu, Yon. Kalau Triteos itu bidat tuh udah tahu, Yon. Bentar. Gimana? Gue yang mesti kasih tahu, kekristenan tanpa gereja itu nonsens. Tapi kalau kekristenan tanpa kitab itu fakta, ada pernah terjadi di masa di mana gereja itu mempunyai kitab. Memang kan itu kan pengumpulan itu baru terjadi finishnya tahun 397. Sebelum tahun 397 ada nggak kitab? Kitab Injil, Perjanjian Baru belum ada, Pak. Masih nyebar. Udah, kita kembali ke tadi dulu, Trinitas. Iya, jadi jangan bilang dogma itu buat kesannya buruk gitu. Dogma itu penting. Nah emang ada skisma kok, gimana? Mana ada kok jadi skisma sih? Ini kamu nggak nyambung. Saya lagi ngomong dogma, kamu ngomong skisma. Nah tadi katanya nggak ada perselisihan. Parah lo, Valen. Kamu kalau ngomong tuh timelinenya yang bener dong. Saya lagi ngomongin dogma lo. Kok kamu jadi ngomongin skisma? Iya. Enggak gini loh, Yon. Tadi kan kita ngobrol. Kita kan ngobrol masalah. Iya. Timeline kamu, kalau kamu orang nyebutin sesuatu hal yang nggak sesuai timingnya, jadi nggak bener. Lalu yang nanya kok. Lalu yang nanya gue jawab kan gitu. Siapa sih yang nanya? Yang saya kasih tahu dogma. Kenapa memang dengan dogma gitu loh? Lah emangnya skisma itu tentang dogma nggak sih? Astaga naga, nyambung nggak nyambung kamu itu. Ya udahlah. Itu menurut kamu ya. Tetapi pada intinya kan kita kembali. Kita kembali ke Trinitas. Iya, jangan main ngasal-ngasal dong. Kayak tadi kamu bilang ngasal. Kamu buat panas ini kan. Panas siapa? Loh. Kamu membuat kesan tadi udah kesel loh. Mana ada ortodoks yang bukan Tritunggal? Udah marah mata saya ini hampir marah. Tapi kan tetap aja, Yon. Tapi-tapian. Itu yang kamu kasih tunjuk itu loh. Kamu tunjukin itu dulu, jangan tapi-tapian kamu. Lu klik aja itu Paus dibidatkan di Yunani. Gimana sih? Yang kamu gereja timur diam. Ada gereja timur yang gak Tritunggal. Kamu buat kesan seperti itu. Kok mau buat kesan? Emangnya bishop nggak percaya Trinitas? Coba bishop mana yang nggak percaya Trinitas? Saya tanya. Udahlah, saya nggak mau debat kusir sama kamu. Valen, kamu itu penipu. Loh kok penipu? Licik. Kamu bukan menipu. Sorry, salah. Licik kamu itu kayak begitu, nggak boleh seperti Sebentar, itu. Gue tanya dulu sama Ayu. Bishop itu percaya Trinitas nggak? Timeline yang benar. Ayo, nggak. Coba boleh lo nanya, cuman timeline yang benar. Bishop itu percaya Trinitas nggak, Bishop? Hah?
Percaya, terus? Halo? Nah ya udah, kalau bisa percaya Trinitas ya udah, kan gitu. Baik, baik, bener. Nah Cuman kan udah, tadi yang kamu nah ya omongin, udah. dengar dulu Valen. Gimana Jangan cuma lagi? ya udah. Lu mau Kamu tuh mau ngomongin lagi diskusi atau Yunani? enggak? Duh, Kamu mau diskusi atau enggak? Begini, yang tadi omongin, gimana? kamu membuat kesan. Dengar Mm-mm. dulu. Kamu membuat kesan Oke gereja oke, timur, lanjut. gereja ortodoks ada yang nggak Go percaya ahead. Tritunggal. Dengar nggak Hmm. omongan saya? Dengar nggak omongan saya? Ya dengar, lanjut. Nah, apa? Tentang gereja timur tidak ada, kamu membuat kesan gereja timur ada satu gereja timur itu tidak Mm-mm. percaya Tritunggal. Tapi kamu isu yang kamu omongin tentang masalah bisopnya orang timur apa nggak terima sama kedatangan paus. Kamu kan kurang ajar namanya. Kok kurang ajar? Gimana sih? Itu kan udah bagian dari skisma seberapa ribu tahun yang lalu gitu. Yang kamu harus buktikan ada gereja timur Apa? yang tidak percaya. Dengar dulu Valen. Harusnya Hmm. pembuktian yang kamu sampaikan di publik ini Hmm. ada gereja timur yang tidak percaya Trinitas. Itu yang harus kamu Oh, buktikan. nggak ada, Yon. Nggak ada. Gue nggak ngomong kayak gitu. Loh, Yang gue itu omongin, dong, itu kalau nggak nggak ada, ada Yon. mulut makanya bilang timeline itu penting. Timeline itu penting. Kalau Hmm. kamu lagi ngomongin, makanya kamu liatin apa sih sistematis urutannya itu loh, Valen. Kamu itu jangan mau, kamu itu jahat loh. Lu kok Kamu itu mau jahat? Sekarang mecah-melahin. gini Kamu loh, suka Yon. kan masalah? Gimana? Kamu suka dipercaya-percayain kan gara-gara ada orang bisop dari timur Gimana? nggak terima kedatangan paus, terus kamu membuat itu kesan dramatis. Ada orang timur menolak Tritunggal. Kamu mau buat Loh, kesan yang gitu bilang kan? gitu siapa? Yang bilang Oh, gitu siapa? aku nggak bilang Nggak ada begitu. konten Memang gue bilang gitu, eh, nggak eh, ada. eh, eh, eh. Saya nggak bilang menduduh kamu bilang gitu, tapi kesan yang kamu kasih. Kamu bilang Ya, lo ada, dengar, yang kamu bilang begini, jangan yang kamu bilang begini, jangan dengar, dieksegesis dengar. dong. Kamu Eh, kebanyakan eksegesis sih. yang kamu bilang ada Gimana, gereja gimana? timur yang gak percaya Tritunggal. Tadi kan karena saya ngomong gini, nggak pernah Hmm. ada gereja itu ngajarin tentang Triteos. Loh, ada Hmm. nih gereja timur dari Yunani. Loh, mana gereja apa Hmm. tuh? Kutanya mana? Justru kan, berarti kan saya kan harus di pikiran saya kan kamu lagi menanggapi omongan saya. Kalau ada gereja, nggak ada gereja itu yang mengajarkan tentang Triteos. Nggak ada, Pak. Semua Tritunggal. Kamu bilang ada. Loh, berarti kan saya harus minta bukti. Ya, keliru yang ngomong. Lalu, Kamu kasih gitu loh. Timeline kamu nggak tepat gitu loh. Kamu suka ya? Memang betul, memang saya akui kok gereja itu memang ada intrik-intriknya ada di dalamnya. Tapi kamu suka kan? lu suka Kamu suka gimana, Yon? memperlihatkan, memang benar saya akuin di gereja itu, di tubuh gereja Ya itu. udah, Ya kalau udah, memang ada skisma, kalau ada skisma kita balik skisma lagi itu ke Trinitas. sejarah, bukan rahasia, Pak. Loh, kenapa you yang emosi? Orang gereja Gini. barat, gereja timur ada skisma Enggak, kok you yang skisma itu emosi? saya kasih tahu ya. Gimana? Skisma, dengar dulu, Valen, dengar dulu kamu. Hmm. Skisma itu bukan rahasia, ya. Itu skisma itu historikal. Kamu jangan mengemas itu sekarang Nah itu iya, rahasia. kenapa kamu emosi gitu loh? Loh, saya itu emosi bukan tentang adanya skisma atau enggak, Valen. Saya bukan emosi karena ada skisma, tapi cara kamu itu yang licik. Loh, kok Tadi kamu licik? membuat kesan ada gereja timur yang saya ulang-ulang lagi dong, Valen. Saya mesti ulang lagi omongan saya. Kenapa saya kesel sama kamu? Kamu itu membuat kesan ada gereja timur yang tidak percaya dengan Trinitas. Makanya tadi saya tuntut gereja mana itu. Kamu bilang di Yunani. Saya nggak nanya tentang di mana itu. Bukan saya nggak nanya di mana. Gereja mana? Coba lu bilang ortodoks. Kamu buat itu berita yang ada bisop dari gereja timur nggak terima kedatangan paus. Kan kamu kurang ajar namanya. Itu kan bukan tentang masalah mereka itu tidak Trinitas. Iya, tapi kan sama-sama Trinitas, Yon. Loh ya iya, justru yang kamu harus buktikan ada gereja timur yang tidak Kan iyo kan Trinitas. tadi kan ngomong itu. gini, Kamu tuh ngulang-ngulang ya, di mana sesama Trinitas saling bidat-bidatin. Akhirnya saya tunjuk lah itu bisop dari timur membedatkan paus dari barat. Itu yang saya omongin, yang sebelum
Saya ini Gimana tidak sih? ngomong gitu, Valen. Kamu mengerti nggak sih? Makanya tadi ada Ya sampel lu Jody. ulang. Jody itu Ya yuk Trinitas nggak? ulang aja. Hei, Yuk. hei, 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 hei. Gimana? Jody itu Trinitas nggak? Apa? Bukan kan? Bukan kan? Nggak, bukan kan? Siapa? Jody Jody, itu Pak Trinitas atau Jody. bukan? Jody. Jody, Oh oh, dia Pak Jody, Pak Jody, subordinat. Jody, Jody. Duh, Si Jody kan bukan Trinitas kan? hormatilah. Oke, Hormatilah Pak orang Jody, tua. Pak Gimana? Jody itu bukan Trinitas kan? Gitu. Ya bukan lah, dia Gitu. subordinat. Gak usah ngomong subordinat, tapi bukan Trinitas kan? Itu Ya dulu biar yang keren lah, transfer Mbak. gitu. Bahasanya biar Dan keren lah, Yon. nggak usah dilebar-lebar. Dia bukan Trinitas kan? Loh. Iya, bukan orang dia subordinat. Nah, udah diam, nggak usah panjang-panjang. Nah, tadi itu isu mulai dari situ. Isunya tidak ada gereja yang mengajarkan triteos. Semuanya tritunggal. Mana ada tuh gereja yang enggak tritunggal? Nah, lu masuk itu gereja ada Yon. Nah, lu tunjukin kisahnya yang tadi yang bisopnya dari gereja timur sama orang Romo lagi. Paus dari Katolik Roma. Itu kan gak nyambung yang kamu tunjukin sama apa yang gua omongin. Ya kita kembali lagi aja ke Trinitas daripada nanti kan bisa diputer itu konten saya. Ya udah kita kembali ke itu. Nggak kita kembali. Iya nggak apa-apa lah. Gua yang ngalah ya kan. Kita kembali ke itu. Bukan ngalah, memang kamu bener. Salah. Bukan ngalah, kamu salah. Ya udahlah. Ya udah, gua yang mengalahkan. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Mungkin benar di kamu kan. Mungkin salah di saya. Harusnya gue ngalah. Enggak, harusnya gua yang ngalah. Tapi ya enggak lah, daripada saling membenarkan diri kan gitu. Enggak lah, kita kembali lah. Itu udah melebar. Dulu saja. Akuin aja kamu salah gitu loh. Kenapa harus ngalah-ngalah? Ya udah, kita kembali ke tadi yang firman tadi. Kok firman kamu ngomongin gereja-gereja gitu loh? Iya. Udah jangan kayak gitu, Valen, nggak boleh kayak gitu. Kita kembali ke firman itu tadi ya. Iya, makanya jangan ngomongin hal yang sensitif seperti itu. Lah emang ada skisma gua ngomongin yang sensitif, malah dibalik lagi. Gimana ya? Ini kan jadi percuma dong saya tadi ngomong. Tadi memang saya ngomong tentang skisma, saya ngomong tentang triteos. Memang ada skisma antara tritunggal dengan triteos. Ya udah, kalau ada skisma ya udah kita balik lagi ke Trinitas. Bukan diskismakan. Iya. Enggak masalah. Enggak masalah. Pak Jody itu mau dibidatkan, mau diganti namanya jadi Yudas, enggak ada masalah gitu loh. Ajaran seperti itu memang harus diinjek-injek. Tapi tadi saya nggak ngomongin tentang skisma. Saya nggak ngomongin tentang skisma. Tadi saya bahas tentang triteos. Ya jadi saya mengalah aja gitu loh, Yon, daripada nanti nggak nyampe di materinya kan gitu ya. Nanti bisa kan diputar. Kamu kan nggak nyambung. Tadi kan kamu bilang ini saya agak. Ya. Oke, kita kembali ke firman tadi. Yesus itu kan sang firman. Ya, sebentar. Yesus itu kan sang firman tuh. Sebentar, istirahat dulu gua. Gimana? Kamu terlalu membuat energi gitu loh, menghabiskan energi yang nggak masuk ini kan kamu. Malas lu bukannya Kristen. Diam. Bukan tentang skisma. Kamu tuh ulang-ulang lagi ya? Gua nggak ngomongin skisma. Gua kembali ke Trinitas tadi. Gue pikir lo tadi ngomong bukannya memang ada skisma gitu. Gue pikir lo tadi ngomong. Nah, makanya seruput dulu kopinya, tenang sambil merokok. Jangan ngomong kayak gitu. Siapa yang nggak tenang? Kamu ngomongnya itu kurang ajar. Cara kamu tuh nggak bener, Valen. Terus kamu nganggap orang harus tenang. Cara kamu salah, licik. Kok licik? Gak boleh kayak gitu. Oke, kita balik aja lah ke skisma. Ke Trinitas. Lagi ngomong Trinitas, ngomong skisma. Maksudnya apa sih kamu? Loh, balik ngajakin. Loh, gue udah berhenti ngomongin skisma. Fokus aja. Kamu kan undang saya jadi pembicara di sini. Bukan kamu yang pembicara di sini. Orang dari tadi gue yang nanya tuh. Ya iya. Kenapa kamu buat isu yang baru tadi? Yang kayak gitu. Lah, iya nggak nanya. Masa gue nggak jawab? Bukan nanya. Kamu ngasih tahu membuat isu. Bukan nanya. Enak aja kamu. Kamu nggak nanya. Kamu buat isu seakan-akan ada gereja ortodok yang tidak tritunggal. Ya nanti bisa diputar di konten saya. Itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan kayak gitu. Jangan, orang-orang nggak semuanya mau lihat konten lu. Nyariin konten lu cuma lu lihat yang nonton udah berapa nih? Banyak yang nonton. Yang nonton, cuman kan nggak semuanya mau nyari, Pak. Nggak semuanya mau nyari. Yuk lihat aja komen-komen di bawah ini. Saya tunjukin ya. Tunjukin. Saya tunjukin ini. Tunjukin itu ada nggak ngomongin tentang triteos?
Nah ini loh ada komen tadi, ntar gua cari dulu ya. Nih, yuk baca nih. Ini netizen gua nyimak loh Yon. Aderion nggak ngakuin kalau tadi ngomong nggak ada sesama Trinitas saling membidatkan. Bayangin coy, ini netizen saya nyimak loh. Gini loh Dan Pak, ini gue jawab Yon, ada Yon, sesama Trinitas yang membidatkan itu ada. membidatkan bagaimana? Itu kan tentang skisma. Antara Lah, timur sama barat itu bukan bidat hubungannya, kampret. Itu skisma. lah ya tapi kan dibidatin. Bukan. Bukan siapa yang mereka membidatkan, itu skisma, kita berpisah. Tentang keuskupan artinya yang timur itu tidak tidak tunduk kepada paus. Tapi orang barat ada satu sistem keuskupan Berarti gitu loh. kalau Itu kalau namanya timur skisma. sebentar, kalau Diam timur dulu, nggak biar tun kamu jangan sebentar. sebentar, kamu Nggak nggak usah gini 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 interview gini saya gini gitu gini. loh. Kamu yang Gini saya ini kan sudah gue ngasih nanya, tahu. gue nanya nih. Dengar dulu Oke, kamu. go Semuanya ahead. ini bukan tentang Hmm. ngomongin tentang ajaran. Antara timur sama barat itu berpisah, itu nggak ngomongin tentang. Jadi orang gini, orang dari monarki kan dulu kan sistemnya pentarki ya. Pentarki itu jadi ada 5 ke apa sih namanya itu, ke yurisdiksi. Ada dari Konstantinopel dan lain-lain, ada 5 tuh termasuk Yerusalem, dan yang di barat itu diwakili oleh Roma. Roma ini sistemnya monarki. Satu kepatriarkan gitu. Nah, kalau kami dari timur, orang timur taunya pentarki. Jadi kita tuh nggak ada sama nama satu satu uskup satu tunduk dengan uskup yang lain, nggak ada di timur, sama semua. Dan makanya terpisah nih, biar kamu tahu nih tentang Roma Katolik. Kita disuruh tunduk sama paus. Ya kita nggak menolak, di situ skismanya. Jadi nggak ngomongin tentang masalah bidat. Loh, kalau kamu mau bilang dengan premis kayak gitu, wajar kamu nggak nyambung sama saya. Saya membidatkan Katolik, nggak kayak gitu. Enggak, nggak ada ngomong kayak gitu. Katolik Roma sama Katolik Timur tuh begitu. Katolik Timur, sorry. Katolik Timur beda lagi tuh. Katolik Roma sama Gereja Timur itu permasalahannya. Kepausannya. Bukan membidat-bidatkan. Udah dong, jangan kalau kalian tuh jangan ngotot kalau kami kasih tahu seperti itu. Katolik Roma bukan bidat. Kok saling membidatkan, kamu isukan antara Katolik Timur dengan Gereja Timur dengan Katolik. Nggak ada bidat-bidatin itu. Bukan membidatkan, istilah itu tentang kepausan. Politisnya. Udahlah, kok selalu ikut ngangkat isu yang nggak penting gitu loh, yang nggak esensi. Kita lagi bahas Tritunggal, kamu ngomongin tentang skisma, nggak nyambung. Udah. Teman-teman kamu itu bener dulu dong, pinter dong. Ya memang begitu antara orang Katolik. Coba kalau bawa orang Katolik Roma di sini, kami gak akan sepakat tentang hal itu. Coba kalau ngomongin teologi sama Roma, ya biasa-biasa aja kita, lurus. Tapi kami tidak tunduk sama paus. Kecuali Katolik Timur. Katolik Timur, orang Timur, ritus Timur, dia tapi tunduk sama paus. Permasalahannya itu kepausannya, Pak. Jadi kan jangan ngomong bidat-bidatan. Nah iya, Ya ke udah, Indonesia. jangan Enggak, bilangin audiens kamu, bilangin sama audiens kamu antara ya, kalau enggak lah. Ortodok Timur itu dengan Katolik bukan saling membidat-bidatkan. Itu sampel yang salah. Iya. Whatever, everything. Biar gue lurusin sama apa, netizen lo yang awam ini, yang so tau itu. Udah deh, gue mau masuk, teman gue mau Enggak, mau debat. gimana? Si Kayapas mau debat. Kita nggak ada debat. Iya mau debat. Moderator itu nanti itu. Gue mau jadi moderator. Oh iya. Kan tadi kan gue janji jam berapa kan, jam 6 sampai jam ini udah jam berapa? 2 jam coy. Iya. Cukup lah. Kalau mau kita lanjut lagi besok. Tapi yang bener dong, jangan bawa-bawa hal-hal yang gue gak bener, penting. gimana sih? Ngomongin Nggak lu sendiri. Skisma, nggak bisa kayak gitu. Ya besok-besok lagi ngomong Tritunggal, kamu buat isu skisma, kamu buat apa? Kalau hanya untuk menyenangkan netizen kamu kan? Terus pengen netizen kamu teriak-teriak, hore gereja, gitu kan? Gak boleh begitu, Pak. Kok hore gimana? Ya udah, next time gak boleh kayak gitu. Kita fokus ke Tritunggal. Tadi kan saya menjawab semua. Lu yang nanya. Enggak, bukan. Kamu udah lempar isu. Lu yang nanya kan? Kecuali lu gak nanya. Isu, sebentar. Kamu yang lempar isu yang gak nyambung sama pembahasan kita tadi.
Ya Ya tentu kan saya lu harus yang tanya. nanya, Yon. Masa gua nggak ngejawab, Yon? Dan kamu akuin sedikit melebar. Hmm. Kamu bilang kan ini agak gak nyambung. Ya iya kamu yang mulai. Jadi gak nyambung gitu loh. Ya tentu saya Lah nanya dong. iya. Tentu saya harus ya tanggapin dong Valen. Lah Ya iya, kan lu kalau yang you mulai nanya kan kan. Ya gua aku kan nanya ngejawab. kan. Lu kan lagi mau Gimana? mengedukasi yang salah terhadap netizen awam lo kan ceritanya. Lu Nggak boleh. enggak. Ya udah. Biar tahu teman-teman kamu itu si awam-awam itu sok-sok tahu itu. Ya. Gak ada tuh kami membedakan antara Katolik Roma dengan orang Ortodoks. Loh, pada realitanya sama-sama membidatkan kok. Kok sama-sama membedakan? Kok lalu ngapain saya tadi jelasin? Ya mungkin untuk Saya itu jelasin ngapain? menenangkan Kamu gak dengar kan diri. penjelasan berarti? Sekarang gini, Penjelasan kalau saya kamu memang gak dengar timur, berarti. Jadi kalau percuma saya gini, udah gak, teman gue mau debat. Jadi udah oh terlalu ya masuk ya panjang oke oke lagi oke. gitu loh. Ya Oke, ya 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 thank ya you ya 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 tentang ya. ini undangannya ya. Oke.